Saudara, Kementerian Sosial membantah adanya aliran dana suap dari perusahaan software SAP yang berasal dari Jerman yang diduga mengalir ke Kemensos sejak 2015 hingga 2018. Setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda senilai 3,4 triliun rupiah ke perusahaan pembuat software asal Jerman, SAP. SAP didenda karena terbukti memberikan suap dalam menjalani kontrak kerjasama dengan sejumlah lembaga di berbagai negara, salah satunya Indonesia. 8 lembaga yang diduga menerima suap SAP diantaranya Bakti Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI, PT Mass Rapid Transit MRT, PT Angkasa Pura I, II, dan III. Meski demikian, Kemensos membantah dan bilang tak ada dana yang masuk dari luar ke Kemensos, termasuk penggunaan software selama 3 tahun berturut-turut dari eksternal. Sementara kita ketahui, tentu itu Ibu baru menjabat sebagai Kementerian Sosial. Saya tegaskan tidak ada dana dari luar atau dari SAP dan semacamnya, sedangkan pengembangan software sendiri selama ini sudah hampir 3 tahun berturut-turut ini kita kembangkan secara internal atau in-house. In-house ini penting karena pertama jelas penghematan anggaran, kita anggarannya sangat sedikit untuk mengatasi kemiskinan, karena itu dialihkan ke sana. Yang kedua, kita harus punya kontrol penuh terhadap software ini. Dan yang ketiga, kita memang harus mengembangkan software itu bertumbuh sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan. Sampaikan bahwa kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP, kami juga tidak merasa menggunakan SAP. Sampai saat ini kita cek di dalam barang milik negara, list BMN yang kita punya pun, tadi juga 1 jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut. Saudara, jelang pemilu 2024, KPU Kota Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan suara di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selengkapnya kita akan sapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Jam berapa simulasi akan dimulai dan seperti apa nanti berlangsungnya acara? Ya, selamat pagi Cindy dan juga saudara. Kalau sesuai dengan agenda dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, yang berarti masih ada sekitar 20 menit lagi menuju pelaksanaan simulasi pemungutan suara maupun juga penghitungan suara ini berlangsung khusus untuk Jakarta Pusat. Nah, kalau misalnya dilihat di belakang saya Cindy dan juga saudara maupun juga di layar kaca dapat terlihat secara jelas saat ini masih dalam pembenahan, masih dalam persiapan. Kalau nanti itu bukan hanya ada tenda ataupun juga kursi seperti yang terlihat jelas, tapi nanti akan ada bilik-bilik pencoblosan, kemudian juga akan ada meja-meja administrasi. Semuanya akan dikondisikan seperti situasi saat pencoblosan pada real time atau pada waktunya. Nah, jadi saat ini memang masih dalam persiapan Cindy dan juga saudara, tapi yang jelas nanti sudah dipersiapkan sepenuhnya, termasuk juga siapa saja yang akan terlibat di dalamnya, yakni akan ada panitia pemilihan kecamatan yang berjumlah sekitar 40 orang, lalu kemudian juga akan ada panitia pemungutan suara, setidaknya akan ada 132 orang yang kemudian nanti akan melakukan simulasi. Kalau tadi kami berbincang dengan salah satu komisioner KPU Jakarta Pusat menyebutkan nanti dari PPK maupun juga PPS ini akan dibagi perannya. Ada yang kemudian jadi peserta pemilu, kemudian juga akan ada yang menjadi panitia untuk seperti administrasi, lalu kemudian nanti akan ada juga yang menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara, atau dalam hal ini adalah panitia yang akan melakukan penghitungan suara. Itu nanti akan dilakukan Cindy dan juga saudara start pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dari pemilihan atau pencoblosan, lalu kemudian sampai nanti penghitungan suara maksud kami. Itu akan berlangsung di tempat ini. Nah, siapa aja yang kemudian nanti akan datang mengawasi maupun juga memantau secara langsung gelaran simulasi ini. Tadi disampaikan bukan hanya dari KPU Jakarta Pusat saja, tapi akan ada dari KPU Pusat yang datang, namun memang masih belum terkonfirmasi siapa yang kemudian akan datang, komisioner dari KPU, lalu kemudian ada dari Wali Kota Jakarta Pusat, ada dari Bawaslu, termasuk juga dari Sekda DKI yang disampaikan akan hadir juga di tempat ini untuk memantau bagaimana simulasi akan berjalan. Nah, kalau misalnya memang saat ini dilakukan di Jakarta Pusat saja, untuk Jakarta Barat, Utara, Selatan maupun juga
Ya, wilayah Jakarta yang lainnya ini juga akan melakukan simulasi serupa, namun disampaikan akan mengikuti jadwal yang sudah tertera maupun juga yang sudah ditentukan sebelumnya. Tapi yang jelas Cindy dan juga saudara, bagaimana kita harus mencermati pada hari ini simulasi dari pemungutan suara maupun juga perhitungan suara, karena memang yang akan menjadi perhatian khusus adalah apakah kemudian bisa berjalan dengan lancar. Dari sistem administrasi tadi, kalau misalnya difokuskan atau misalnya kita lihat secara langsung, ini harus teliti. Bagaimana panitia ini harus memeriksa kembali baik dari peserta maupun juga data yang sudah disimpan ya atau yang sudah dipegang ini sesuai dengan peserta-peserta tersebut, karena memang kalau misalnya tidak sesuai berarti ini akan ada kesalahan atau tidak ada kesinkronan data begitu ya. Lalu kemudian pada saat pencoblosan ini juga akan dilihat apakah bisa berlangsung dari teknisnya, lalu kemudian sampai ke penghitungan suara. Nah, penghitungan suara ini Cindy dan juga saudara akan menggunakan Sirekap atau kita kenal dengan aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara. Sirekap ini memang sebenarnya sudah digunakan pada tahun 2020 pada saat pilkada serentak. Akan tapi untuk penggunaannya pada saat pemilu inilah menjadi pertama kalinya Sirekap akan digunakan untuk kemudian bisa membantu KPU melihat bagaimana data-data penghitungan suara, mendapatkan data-data ataupun juga hasil pemungutan suara secara cepat dan juga secara tepat. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan Cindy dan juga saudara, karena tentu dalam penghitungan suara harus ada ketelitian. Selain itu juga harus ada ketepatan, karena kalau misalnya tidak ada tentu ini sangat merugikan bagi beberapa paslon begitu ya. Dan yang juga disampaikan adalah bagaimana fungsi Sirekap ini bisa membantu sistem rekapitulasi KPU dari perhitungan secara berjenjang, jadi dari kota kabupaten kemudian juga provinsi sampai nanti akhirnya ke pusat. Nah, tujuannya ada atau penggunaan Sirekap ini adalah selain bertransformasi menggunakan digital ya dan juga menguntungkan bagi KPU dalam merekapitulasi data. Yang ketiga adalah bagaimana hasil dari penghitungan suara sementara ini bisa dilihat oleh masyarakat secara cepat dan juga secara langsung. Jadi kalau secara sistemnya bagaimana kemudian Sirekap ini bisa mendapatkan data-data dari TPS, yakni ketika sudah ada pencoblosan lalu kemudian pada saat penghitungan suara nanti dari KPPS ini akan menghitung secara manual terlebih dahulu, lalu kemudian nanti akan dimasukkan ke sebuah form atau yang disebut dengan form C plano. Dari situ nanti datanya akan difoto, dimasukkan ke dalam Sirekap. Nah, dari Sirekap inilah kemudian nanti akan disalurkan datanya langsung ke KPU pusat, sehingga masyarakat bisa menyaksikan ataupun juga melihat, memantau secara langsung hasil dari penghitungan suara sementara baik di kota kabupatennya, di provinsinya maupun secara keseluruhan di Indonesia, begitu Cindy dan juga saudara. Nah, tadi kami yang juga concern atau kami tanyakan juga kepada salah satu komisioner KPU Jakarta Pusat adalah apakah sampai saat ini sudah ada sosialisasi mengingat bagaimana ini penggunaan Sirekap, lalu kemudian juga apakah masih ada kendala sampai saat ini. Dikatakan kalau terkait dengan simulasi maupun juga penyampaian pembekalan terkait dengan Sirekap sudah disampaikan kepada panitia-panitia yang bertugas, dan kemudian terkait dengan kendala memang sampai saat ini masih dilakukan pembaharuan, masih dilakukan finishing terus-menerus sampai akhirnya nanti peluncuran secara nasional yang akan dilakukan pada bulan Februari. Harapannya sih dan juga saudara bagaimana penggunaan Sirekap maupun juga simulasi ini dapat membantu penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara lancar dan juga secara aman. Cindy. Ya baik Triksi, artinya simulasi digelar secara lengkap mulai dari administrasi, pencoblosan, kemudian rekapitulasi, juga apapun hasil simulasi hari ini akan jadi catatan dan juga evaluasi sebelum 14 Februari 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi seorang polisi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau rela menandu seorang ibu usai melahirkan. Hal ini dilakukan untuk membantu sang suami membawa istrinya seorang diri.
Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang berarti backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden. Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Aksi heroik polisi berpangkat Bribka di Kabupaten Indragiri Hilir Riau menandu seorang ibu usai melahirkan. Aksi ini dilakukan untuk membantu sang suami yang membawa istrinya seorang diri. Dengan menggunakan kayu dan sarung, Bribka Heru Susanto menandu seorang perempuan untuk pulang ke rumahnya. Aksi ini dilakukan saat Bribka Heru melihat seorang warga sedang menggendong istrinya usai melahirkan. Aksi menandu dilakukan karena di wilayah tersebut tidak ada ambulans ataupun kendaraan roda 4. Setelah berjalan sejauh 3 km, Bribka Heru berhasil mengantar Rosmini dan bayinya ke rumah dengan selamat. Saya melihat seorang warga memotong seorang ibu yang bersalin, dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Permasalahan sampah laut masih mengancam pesisir Indonesia, salah satunya di Pantai Loji, Teluk Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lalu, bagaimana langkah regulator memitigasi problema yang masih dalam bagian wilayah besar Cimandiri yang ditetapkan UNESCO sebagai geopark? Saudara, saat ini saya berada di bibir Pantai Loji yang beberapa waktu lalu sempat dibersihkan oleh sejumlah pihak. Namun, kini tumpukan sampah mulai kembali terlihat sejauh mata memandang. Sampah laut merupakan masalah pencemaran yang telah banyak terjadi, bahkan sampai pada perairan daerah terpencil. Pencemaran sampah laut telah terdeteksi dari perairan teluk hingga samudera. Tak terkecuali Teluk Pelabuhan Ratu ini, yang dimana menjadi tempat peristirahatan Presiden pertama Soekarno, yang kini terkena imbas sampah laut.
Sampah laut di Pantai Loji ini merupakan limbah domestik yang berasal dari rumah tangga. Kami berupaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak pengelola demi memastikan dari mana asal-muasal tumpukan sampah yang kami temukan. Ketua Badan Pengelola Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, Iyo Sumantri menjelaskan, limbah yang terdampar merupakan kelalaian sejumlah pihak. Di bulan Juni itu kami sudah melakukan kegiatan bersih-bersih sampah pada saat Hari Lingkungan Hidup Sehat. Nah, kemudian Oktober udah numpuk begitu rupa begitu. Nah, ini barangkali kami selisih hari ini ada sesuatu yang memang belum dipahami sampai hari ini. Kenapa? Karena memang sampahnya adalah sampah yang kiriman, bukan sampah masyarakat yang seperti biasa. Warga sekitar pun menjelaskan penyebab sampah laut yang terus kembali ke Pantai Loji. Dari sini itu berasalnya dari Sungai Cimandiri yang terletak di Bag-Bagan, mengalir dari berbagai arah seperti Sukabumi, Citarik, dan beberapa kota seperti alur jalan Citarik. Kesekian harinya lagi kotor lagi, bersih lagi, kotor lagi. Soalnya pantai ini tidak terjamin gitu bersihnya. Di lain pihak, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menjelaskan penanganan sampah di Pantai Loji masih terbentur kewenangan Pemda. Permap kita masuk, cuman belum ada eksekusinya karena sungai ini juga ada kewenangan dari provinsi. Seluruh sungai di Indonesia itu kan kewenangannya ada dari Dinas PSDA provinsi. Jadi biasa kalau urusan kewenangan juga kan kalau kita menganggarkan misalkan itu bisa, kalau di luar kewenangan memang kita tidak boleh kan. Nah, kebetulan dari Dinas PSDA provinsi ini belum ada. Sementara itu, peneliti Walhi menyoroti fenomena sampah di Pantai Loji merupakan fenomena sampah di pantai pada umumnya. Pemerintah daerah diharapkan menginvestigasi sumber sampah dan mengadopsi rencana aksi pengelolaan sampah laut yang disusun oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Bukan seolah-olah melempar ketidaktahuan, kemudian ini hal yang terjadi jarang-jarang di musim tertentu gitu. Padahal fenomena pantai di pesisir ya pasti terbawa ombak, pasti ya ke pesisir, nggak mungkin terbawa ombak ke tengah lautan begitu. Jadi itu hal umum yang diketahui dan harusnya pemerintah daerah tidak ini sih kayak berpangku tangan begitu, tidak melakukan apa-apa yang sifatnya mengurangi kejadian-kejadian yang sama berulang gitu. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut telah menyelenggarakan kegiatan Coastal Clean Up sejak tahun 2015. Kegiatan ini merupakan gerakan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dan berpartisipasi dalam kampanye pengendalian pencemaran pesisir dan laut agar limbah dapat diminimalisir. Upaya pihak terkait menyisakan harap besar bagi seluruh entitas di Pantai Loji. Ya, harapannya saya ingin Pantai Loji ini menjadi pantai yang bersih, menjadi objek satu wisata yang dimana pantai ini banyak sekali anak-anak yang ingin bermain bola, tetapi dengan keadaan pantai yang sangat kotor ini memungkinkan anak-anak tidak bisa bermain bola. Tempat orang mencari tenang kini berkarat, tak hanya pasir dan ombak yang jadi isyarat, tapi namanya tanggung jawab pasti terikat. Harapan masih jadi alasan untuk tetap tinggal kuat. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Shift Robotics yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, mendemonstrasikan sepatu pintar yang bisa membantu memakainya berjalan 3 kali lebih cepat. Sepatu pintar Moonwalker X dirancang khusus bagi pekerja gudang hingga karyawan. Sepatu pintar berchip AI ini memungkinkan penggunanya berjalan sebanyak 30.000 langkah per hari. Give me 5 minutes. All shoes are occupied right now. You can move this back a little. Saudara, kurang dari sebulan pemilu akan kita laksanakan, tepatnya 14 Februari 2024.
Jadi pastikan untuk tetap ikuti perkembangan terkininya melalui Kompas TV independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Imron Fadilah beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Ingin menguasai harta, seorang istri di Karawang, Jawa Barat membunuh suaminya sendiri dengan menyewa pembunuh bayaran. Korban tewas seolah-olah karena dibegal. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hakim MK menegaskan putusan MK soal pelonggaran syarat usia capres-cawapres tidak mengandung cacat formil. Sejumlah politisi keluar dari PDI Perjuangan. Terbaru, ada politisi Marwarar Sirait yang menyatakan pamit karena ingin mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Apakah ini sebagai bentuk kode keras dukungan loyalis Jokowi? Lalu akan berlabuh kemana dukungan mereka, para politisi yang keluar dari PDI Perjuangan ini? Kita akan bahas soal ini dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Diduga terlibat pungutan liar di rutan KPK, 93 pegawai lembaga anti rasuah itu akan menjalani sidang etik hari ini. Kementerian Perhubungan masih menggodok rencana kenaikan tarif kereta rel listrik alias KRL Jabodetabek. Halo, selamat pagi saudara. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Sapa Indonesia Pagi kali ini akan membahas nanti dalam perbincangan soal keluarnya atau lompat pagarnya sejumlah politisi PDI Perjuangan. Ini memang sudah ramai dari kemarin ya, Dis? Iya, betul sekali. Karena memang kalau kita melihat bagaimana
salah satu politisi yang kemudian bisa dikatakan politisi senior lah ya, PDI Perjuangan ini, Marwarar Sirait, memutuskan untuk hengkang dari partai yang kemudian membesarkan namanya tersebut, dan kartu anggota dari PDI Perjuangan ini kemudian dikembalikan. Dan yang kemudian mengagetkan kita semua adalah karena Bung Ara ini ingin mengikuti langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemanakah kemudian langkah Bung Ara ini akan berlabuh? Kalau kata Pak Budiman Sujatmiko, ini Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, sudah ikut saya saja. Banyak yang sudah membujuk kayaknya ya. Iya, pasti. Tapi kalau lihat pernyataan Bang Ara ini mengikuti langkah politik dari Presiden Joko Widodo, ini sebenarnya banyak sekali tafsir yang bisa diartikan begitu. Salah satunya selain mengikuti jejak Jokowi dalam pemilu presiden mungkin, tapi juga apakah artinya Presiden Joko Widodo ini lebih dulu keluar dari PDI Perjuangan dibandingkan Marwarar Sirait, karena langkah yang dimaksud ini apa maksudnya? Langkah politik untuk keluar dari PDI Perjuangan atau langkah politik untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 ini yang masih teka-teki. Dan kalau dilihat Marwarar Sirait ini sudah 3 periode jadi anggota DPR. Nah ini dia, ini menjadi bisa dikatakan pukulan telak lah bagi PDI Perjuangan untuk kemudian kembali mengkonsolidasikan kader-kadernya untuk bisa loyal dengan PDI Perjuangan. Karena kalau kita lihat kemudian ketika Bung Ara ini pamit begitu ya, hengkang dari PDI Perjuangan, pengikut-pengikutnya ini di Kabupaten Majalengka kalau tidak salah. Iya betul, ratusan kader PDI Perjuangan ini juga kemudian mengembalikan atribut dan juga mundur dari PDI Perjuangan. Ya, kita ketahui memang Marwarar Sirait ini menjadi anggota DPR 3 periode dan yang paling banyak ini ditempatkan di dapil SMS, kalau orang Jawa Barat bilang itu Sumedang, Majalengka, dan Subang. Ini di sana banyak sekali memang simpatisan-simpatisan PDI Perjuangan yang memang dipelihara oleh Marwarar Sirait. Belum lagi ayah dari Marwarar Sirait ini, Pak Sabam Sirait, juga salah satu pendiri PDI Perjuangan. Betul. Ini yang menarik untuk kita simak, kenapa langkah ini diambil ketika kontestasi sedang berjalan panas-panasnya begitu, hangat-hangatnya. Ini yang nanti akan dibahas bersama sejumlah narasumber, dan apakah memang ada dampaknya kepada elektabilitas partai politik maupun capres-cawapres yang didukungnya. Nanti di Sapa Indonesia Pagi akan kita bahas. Tapi di awal Sapa Indonesia Pagi ini ada sejumlah peristiwa yang akan kami sampaikan informasinya. Salah satunya yang ini, saudara, sebuah kapal mesin pencari ikan yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam terbakar. Api dengan cepat melahap sebuah kapal ikan berbahan kayu di dermaga barat pada Selasa malam. Untuk mencegah kebakaran meluas, kapal dipindahkan menjauh dari kapal lainnya. Pemadaman dilakukan tidak hanya dari darat tetapi juga dari laut dengan kapal penyemprot air. Api dapat dijinakkan dengan mengerahkan 2 unit pemadam kebakaran. Kebakaran ini ditangani Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Korban, saudara, meninggal dunia akibat mengalami luka parah di bagian kepala. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat pengendara motor yang tergeletak usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala. Dari keterangan warga, awalnya terdengar suara benturan keras dan kemudian terlihat pengendara motor tergeletak di tengah jalan. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan dan untuk mengetahui apakah korban mengalami kecelakaan tunggal atau merupakan korban tabrak lari. Dari kendaraan motornya sih, Bang, dari arah sana mau ke arah sana, Bang. Jadi dari arah Wisma Asri mau ke arah Babelan. Kalau lihat dari motornya ya, posisi motornya iya. Karena korban juga kebetulan ada di sebelah kiri jalan, yang artinya dari arah Wisma Asri mau ke arah Babelan gitu loh. Nah, cuma yang dari entah dia begini atau dia begini kita masih belum pasti. Dan lawannya itu entah motor, entah sepeda, entah mobil,
kita juga belum pasti Bang, karena seketika begitu, beng. Nah korban parah tuh, ya kita selamatin korban dulu. Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat, saudara menangkap perempuan yang tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkannya. Dugaan sementara, sang ibu mengalami depresi. Ibu muda yang diketahui berinisial GR, berusia 20 tahun yang tega membuang bayinya yang baru dilahirkan telah diserahkan ke unit PPA Polres Metro Depok untuk menjalani tes kejiwaan. Sementara sang bayi dalam kondisi selamat dibawa ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan bayi yang masih bertali pusar di selokan. Alhamdulillah bayinya sehat, masih sehat sampai sekarang. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV. Dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi adalah ibunya sendiri. Apa sih Pak yang melatar belakang? Itu motifnya. Ya, untuk motifnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dari pihak PPA Polres ya. Iya, kejadian yang saya sampaikan informasinya tadi memang membuat miris banyak orang. Jadi bagi Anda saudara yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater ataupun klinik kesehatan mental, begitu kira-kira. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Di Karawang, Jawa Barat, seorang istri tega membunuh suaminya dengan menyewa pembunuh bayaran. Sang istri mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Pada tanggal 9 Januari lalu, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Jenazah korban pertama kali ditemukan petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Awalnya korban diduga sebagai korban begal. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban. Saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan tidak mau korban diotopsi. Keterangan yang diberikan juga berubah-ubah hingga akhirnya terungkap kematian korban disebabkan ulah sang istri yang menyewa pembunuh bayaran. Puas nggak, Bu? Nyesel, Bu? Ada penyesalan, Bu? Nyesel pasti, Pak. Nyesel pasti ya? Oke. Yang pasti saya bakal kooperatif kok, Pak. Kooperatif lagi sekarang, ya? Dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Enggak. Yang membuat semakin geleng-geleng kepala, pembunuhan berencana ini juga melibatkan adik sang istri yang diminta untuk mencari pembunuh bayaran. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor, yang saat ini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan adalah percekcokan antara suami istri. Tak hanya itu, sang istri ternyata juga ingin menguasai seluruh harta suami. Pelaku mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Sorotan lainnya, saudara, pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah menuai kritikan dari pengacara kondang yang juga memiliki sejumlah bisnis hiburan di Bali. Hotman Paris Hutapea menyuarakan penolakan penerapan pajak hiburan 40 hingga 75%. Hotman mengatakan penerapan pajak hiburan tidak logis dan tertinggi di dunia. Hotman berharap Presiden Joko Widodo dapat menunda penerapan pajak hiburan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Selain itu, seluruh jasa layanan hiburan juga harus melakukan pengajuan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah kabupaten kota dan dibayarkan oleh konsumen atas barang atau jasa tertentu BPJT. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan basisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Nggak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Ya, misalnya SPA. SPA itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya, selama berbisnis. Sementara itu, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista, Inul Daratista, juga memprotes pajak hiburan naik hingga 75%. Dalam unggahannya di akun resmi Instagram, Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi, bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam, mengingat dari sisi pendapatan keduanya sangat jauh berbeda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga angkat bicara. Sandi meminta pemerintah daerah menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Sandiaga Uno mengaku kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan bisa berdampak langsung menurunnya wisatawan di Indonesia. Pintu komunikasi membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Memang dari sisi Kementerian Keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hakim MK menegaskan putusan MK soal pelonggaran syarat usia capres-cawapres tidak mengandung cacat formil. Mendekati pemilu, KPU gelar simulasi pencoblosan di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Baru, ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Mix, 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 Indo Coffee Mix. Memang asik, Indo Coffee Mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix, 3-in-1, biar first class. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex.
terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan pemohon pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mokhtar. Hakim Konstitusi menegaskan putusan MK nomor 90 soal pelonggaran syarat usia capres-cawapres tidak mengandung cacat formil, kendati terbukti ada pelanggaran etik dalam proses penyusunannya. Dalam rincian gugatan yang diajukan pemohon sebelumnya, meminta MK menyatakan bahwa putusan MK nomor 90 tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari 9 hakim konstitusi, Arif Hidayat dan Eni Nurbaningsi menyampaikan alasan berbeda atau concurring opinion, sedangkan Anwar Usman tidak ikut mengadili karena mengajukan hak ingkar. Dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Alasan berbeda atau concurring opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, aku 2 hakim konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi memiliki alasan berbeda atau concurring opinion. Saudara, pemilu semakin dekat, segala persiapan jelang hari pencoblosan suara dilakukan, salah satunya melalui simulasi. Komisi Pemilihan Umum menggelar simulasi pemilu 2024 di kantor Wali Kota Jakarta Pusat di kawasan Gambir. Simulasi dilakukan mulai dari tahap pencoblosan hingga penghitungan suara serta melibatkan masyarakat. Ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang saat ini memantau simulasi pemilu, jalannya simulasi pemilu yang berada di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Triksi, jadi bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah yang juga pastinya pemilih pemilu nanti, alur pemilu apa saja yang disimulasikan pagi ini dan siapa yang dilibatkan? Ya, baik Radi, tentu yang namanya simulasi harus melihat seperti apa berlangsungnya sebuah event ataupun juga sebuah acara secara menyeluruh. Jadi kalau saat ini akan dilangsungkan terkait dengan simulasi pemungutan suara maupun juga penghitungan suara, jadi akan berlangsung ini dari awal sekali. Dari kemudian peserta datang, melihat namanya yang sudah terdaftar, karena di papan ini sudah tertera namanya masing-masing, lalu kemudian ada registrasi atau melalui administrasi untuk mencocokkan nama begitu ya, dan selanjutnya akan dilakukan pencoblosan di bilik-bilik, karena tadi kami juga sudah melihat ada bilik-bilik pencoblosan yang juga sudah disiapkan, lalu kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara, dan yang terakhir seperti biasa kita akan mencelupkan jari di tinta untuk menunjukkan bahwa memang sudah melakukan pemungutan suara. Nah, selain itu juga akan berlangsung
penghitungan suara usai pencoblosan ini berlangsung. Jadi memang tahapannya dari awal sekali sampai kemudian akhir, dan bukan hanya penghitungan suara biasa, tapi juga akan melihat seperti apa Sirekap atau aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara ini digunakan. Karena kalau kita melihat Sirekap baru akan dilakukan atau digunakan pada pemilu Pilpres 2024 maupun juga Pileg 2024. Meski sebelumnya sudah dilakukan atau sudah diterapkan pada Pileg, maksudnya pada Pilkada tahun 2020. Tapi tentu ada pembaharuan, ada penyempurnaan untuk kemudian peserta panitia maksud kami bisa menggunakan Sirekap ini dengan lebih baik lagi dan sistemnya juga lebih terupdate lagi. Nah, Radi dan juga saudara, mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan berbincang langsung dengan salah satu peserta yang kemudian juga terlibat pada hari ini untuk melakukan simulasi, yakni ada ketua panitia pemilihan kecamatan dari Kecamatan Kemayoran, ada Pak Kamal di samping saya. Bapak ini sudah rapi sekali menggunakan baju adat ya, baju daerah. Mungkin boleh diceritakan seperti apa sih persiapannya, kemudian nanti bagaimana berlangsungnya simulasi pada hari ini? Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi sengaja ini dari pihak KPU melaksanakan simulasi dengan maksud adalah bahwa kegiatan pemilihan umum di tahun 2024 nanti bukan hanya milik KPU, tapi milik semua. Artinya semua harus mengetahui proses dari mulai awal persiapan TPS, pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, itu semua masyarakat harus tahu. Nah, ada siapa aja nih Pak yang kemudian ikutan simulasi berupa pura-pura jadi peserta, jadi panitia? Ada siapa aja dan kalau Bapak perannya apa nih? Ya baik, peserta simulasi kali ini melibatkan semua unsur. Jadi dari pihak penyelenggara pemilu, dari PPK, PPS, kemudian juga elemen-elemen masyarakat yang harusnya bisa kita akomodir, termasuk teman-teman kita kaum disabilitas akan ikut dalam melaksanakan simulasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara kali ini. Nah, Pak, ini kan bukan pertama kalinya Pak Kamal kemudian jadi panitia, jadi PPK, apalagi saat ini jadi ketua ya Pak ya. Kalau boleh tahu evaluasi atau catatan mungkin dari pemilu sebelumnya yang kemudian pada saat pemilu hari ini, yang simulasi hari ini bisa dilihat untuk diperbaiki Pak. Apa aja Pak yang kemudian masih diingat? Baik, terima kasih. Artinya simulasi kali ini memang dengan maksud evaluasi untuk memperbaiki sistem yang di 2019 kita sudah jalankan, tetapi ada sedikit-sedikit kendala. Di antaranya bagaimana cara penghitungan suara yang kita tahu di 2019 pada saat hari H penghitungan suara itu petugas KPPS sampai dengan kurang lebih 24 jam ya, 24 jam. Makanya kali ini simulasi kita akan perbaiki. Seperti apa sih yang bisa mempersingkat kegiatan KPPS, menghemat semuanya, menghemat tenaganya, menghemat pikirannya, semua. Jadi bagaimana sih setelah kita evaluasi, kita akan jalankan nih di simulasi ini. Gitu. Nah, berarti kan tadi yang menjadi perhatian khusus adalah penghitungan suara ya Pak ya, karena ingin dipersingkat, apalagi sekarang menggunakan Sirekap. Nah, kalau dari Bapak mungkin bisa diceritakan. Saya dengar Sirekap ini juga sudah disimulasikan, sudah disampaikan juga terkait dengan penggunaannya kepada para panitia. Nah, kalau dari Bapak sendiri waktu itu seperti apa penyampaiannya? Kemudian apakah masih ada kendala yang dialami oleh Bapak maupun juga panitia PPK maupun juga PPS lainnya Pak? Aplikasi Sirekap maksudnya adalah untuk mempermudah kinerja petugas KPPS dalam penghitungan suara. Artinya yang saat itu di 2019 memang masih manual untuk petugas KPPS melaksanakan, kali ini menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi memang untuk KPPS terbilang baru ya. Jadi untuk aplikasi ini kita masih terus simulasikan, terus kita kaji, kita sampaikan kepada petugas KPPS supaya semua memahami, supaya nanti kinerja di hari H 14 Februari bisa dilaksanakan dengan baik sehingga menghemat segalanya. Terakhir, pada saat pembelajaran Sirekap itu ada kendala nggak sih yang Bapak alami atau teman-temannya alami juga? Kalau dibilang kendala pasti ada. Artinya aplikasi baru yang harus dipahami oleh petugas KPPS, yang kita tahu sendiri petugas KPPS dari beragam latar belakang, sehingga itu yang
bukan kendala, tapi itu terus kita sosialisasikan ke petugas KPPS supaya semua bisa mempunyai pemahaman yang sama tentang aplikasi ini sehingga bisa dijalankan dengan baik. Berarti nanti ada penggunaan Sirekap juga dan kemudian ada sosialisasi lagi terkait dengan Sirekap ya Pak pada simulasi ini Pak? Betul. Jadi nanti simulasi kali ini kita akan laksanakan layaknya kegiatan di tanggal 14 Februari. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari awal sampai dengan selesai penghitungan suara akan kita simulasikan di sini. Kemudian terkait dengan sosialisasi ke petugas KPPS, nanti setelah pelantikan KPPS di tanggal 25 Januari, kita akan laksanakan BIMTEK untuk petugas KPPS. Dari Bapaknya sudah melalui BIMTEK beberapa kali ya Pak? Betul, kita petugas PPK dan PPS sudah mendapatkan BIMTEK dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Sirekap. Terima kasih banyak Pak Kamal untuk informasi dan waktunya. Semoga semua simulasinya berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Kamal. Nah, Radi dan juga saudara, itu tadi cukup lengkap sekali detail-detail yang disampaikan oleh Pak Kamal selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan Kemayoran yang juga sudah pernah melakukan atau menjadi panitia pada pemilu sebelumnya. Kalau tadi juga saya berbincang dengan salah satu panitia lainnya baik dari PPS maupun juga dari PPK mengatakan memang yang sudah terlibat menjadi PPK maupun juga PPS ini sudah pernah atau memiliki pengalaman mengikuti pelaksanaan pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi tidak semuanya awam dan juga sudah mengetahui setidaknya beberapa informasi. Jadi untuk pada pemilu 2024 ini tentu selain kemudian memperkuat lagi, menambah lagi ketelitian maupun juga pada saat penghitungan suara, termasuk juga tadi adalah bagaimana penggunaan Sirekap yang ini masih terus dilakukan sosialisasi, kemudian juga pembelajaran. Tadi juga ditekankan bahwa dari panitia-panitia sendiri juga setelah ditetapkan sudah dilakukan BIMTEK atau bimbingan teknologi sekitar 4 kali, lalu kemudian nanti dari panitia KPPS yang akan melakukan penghitungan suara ini juga akan dilakukan bimbingan atau diberikan penyuluhan terkait dengan Sirekap ini. Tujuannya adalah menggunakan Sirekap tentu mempermudah bagaimana penghitungan suara sementara ini bisa berlangsung sehingga nanti masyarakat bisa melihat secara langsung, secara cepat seperti apa hasil pemungutan suara, penghitungan suara sementara baik di kabupaten atau kotanya, provinsinya hingga seluruh Indonesia. Itu setidaknya menjadi penekanan dalam simulasi pada hari ini. Radi dan juga saudara, harapannya adalah untuk bisa berjalan dengan lancar. Ya, Radi. Dan yang paling yang harus dipahami adalah mudah-mudahan simulasi ini juga dipahami oleh seluruh pemilih yang punya hak pilih nanti di pemilu 2024 karena surat suaranya juga cukup banyak, ada 5 ya. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Saudara, sejumlah politisi keluar dari PDI Perjuangan. Terbaru ada politisi Marwara Sirait yang menyatakan pamit karena ingin mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Nah, apakah langkah ini sebagai bentuk kode keras dukungan loyalis Jokowi? Lalu akan berlabuh ke capres mana dukungan mereka? Kita akan bahas soal ini dalam segmen Dialog di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda bersama Adisti Larasati. Tetaplah bersama kami. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer dan limit transaksi besar. BSI Tabungan Bisnis, bisnis jadi besar dan berkah. Bank Syariah Indonesia.
Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Alam bawa kebaikan. Batuk. Kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Sebagai pelopor supermarket bahan bangunan pertama di Indonesia, Depo Bangunan gelar penarikan utama undian berhadiah 12 miliar rupiah. Undian berhadiah dari Depo Bangunan tujuannya adalah terima kasih, apresiasi kepada konsumen yang sudah belanja di Depo Bangunan. Untuk itu kita akan lanjutkan di tahun 2024 ini dengan hadiah yang lebih besar, 14 miliar. Penarikan utama undian untuk seluruh gerai Depo Bangunan secara bersamaan dilakukan di gerai Tangerang Selatan dan Sidoarjo. Kami dari manajemen Nippon Paint mengucapkan selamat atas penarikan undian berhadiah 12 miliar Depo Bangunan. Kami berharap Depo Bangunan dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitasnya dalam melayani konsumennya. Acara rutin Depo Bangunan ini akan terus berlanjut dengan total hadiah 14 miliar rupiah untuk periode 2024. Depo Bangunan, lengkap, nyaman, dan murah. Kurang dari sebulan lagi, pemilihan presiden pada pemilu 2024 digelar. Di masa kampanye 3 calon presiden, sensasi dunia politik dalam negeri masih terus bermunculan hingga menuai sorotan. Kali ini cukup mengejutkan kabar dari Marwarar Sirait yang menyatakan keluar dari partai yang membesarkannya, yakni PDI Perjuangan. Saat menyerahkan kartu tanda anggota, politisi yang kerap disapa ARA ini terang-terangan menyebut alasan hengkang dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi bantu memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami. Istana pun merespon alasan Marwarar hengkang dari PDIP. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan, langkah politik Marwarar merupakan sikap pribadi dan tak ada hubungannya dengan Jokowi. Selain itu, Istana mengklaim hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan baik-baik saja. Bang Ara yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden sendiri di PDIP seperti apa sih? Ada info soal? Sampai saat ini kan baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Keputusan politisi Marwarar Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan memang mengundang tanda tanya. Apalagi alasan pamit dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang ia sebut sesuai hati nurani.
Sementara jarak antara PDIP dan Jokowi seakan bertambah saat Presiden Jokowi dan keluarga tak hadir di peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, politisi Marwarar Sirait hengkang dari PDI Perjuangan yang menyebut mengikuti langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Apa yang bisa dibaca dari pernyataan ini dan apa pengaruhnya untuk partai berlambang kepala banteng moncong putih ini? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Prof. Lely Aryani. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Dan juga melalui daring sudah ada Sekjen Relawan Projo, Pak Handoko. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam, selamat pagi Adisti. Selamat pagi Prof. Lely. Selamat pagi, kabar baik ya Pak Handoko ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kita menyusul, ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Pak Yusuf Lakaseng. Saya coba menyapa dulu juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Pak Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke, saya langsung ke Pak Yusuf dulu deh. Pak Yusuf, ini kan bisa dikatakan apa ya? PDI Perjuangan kemarin politisi seniornya, kemudian Marwarar Sirait ini hengkang dari PDI Perjuangan. Sudah adakah bahasan soal ini kalau dari TPN Ganjar Mahfud ini? Ya, ini sebenarnya adalah masalah internal PDI Perjuangan ya. Saya kan partai Perindo ya, tapi setahu saya sih Marwarar Sirait memang sudah tidak memegang jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis di PDIP. Dan ya ini putusan biasa saja yang harus kita hormati semua ya. Tidak ada yang luar biasa. Di TPN Ganjar juga, di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga Marwarar tidak berperan signifikan. Jadi kami tidak kehilangan. Jadi kalau mau dibilang ini juga tidak menambah dan tidak juga mengurangi gitu. Oke, kalau Pak Yusuf Lakaseng mengatakan ini biasa saja, tidak ada yang kemudian luar biasa, Prof. Lely, karena memang di TPN Ganjar Mahfud ini Bung Ara tidak terlalu berkontribusi begitu kalau menurut TPN Ganjar Mahfud. Nah, kalau yang Anda baca, Prof. Lely, dari segi komunikasi politik, Bung Ara ini menyatakan bisa dikatakan mengikuti langkah politik dari Pak Jokowi. Apa yang bisa dibaca secara tersirat dan juga tersurat? Iya, kalau kita lihat, melihat begitu lamanya Bung Ara di PDIP, pernah menjadi anggota DPR 4 periode ya, kalau nggak salah, 2004 sampai 2019. Terus bapaknya sendiri, kita memanggilnya Opung Sabam Sirait, yang notabene PDIP banget gitu kan. Mungkin keluarnya dia bagi orang-orang yang melihat ya, agak mengagetkan. Tapi sebenarnya bagi internal PDIP sendiri benar yang dibilang Pak Yusuf tadi. Karena keluar masuknya politisi di satu partai kepada partai lain itu adalah hal yang biasa. Saya seringkali mengatakan kesetiaan di partai politik itu sifatnya dramaturgis. Jadi ya bukan berdasarkan kasih sayang sebenarnya kan. Jadi sehingga orang seenaknya aja keluar masuk juga tergantung pilihan politiknya. Sehingga orang membatasi nih, di dalam partai politik itu kan ada anak biologis, katanya ada anak ideologis. Bung Ara mungkin hampir dinasbikan sebagai anak ideologis. Saking lamanya, saking turun-menurunnya gitu dan sebagainya. Tapi beberapa teori sebenarnya menyiapkan pandangan berbeda. Ideologis itu adalah sebuah praktek bagaimana mempertahankan manipulasi diri di dalamnya, termasuk salah satu diantaranya. Thomson itu pernah mengatakan itu. Dan dia dinegosiasikan bagaimana cara menjalin hubungan dengan kekuasaan. Itu sebab misalnya kita melihat Golkar itu yang bertahan 32 tahun dalam kekuasaan, ketika mereka kemudian bersanding dengan orang yang kalah dalam pilpres, mereka nggak betah. Keluar itu, termasuk membangun partai politik baru dan seterusnya. PAN juga demikian, Pak Amin Rais dengan Zulkifli juga pecah, kemudian satu bertahan, satu mendirikan partai lain. Nah, ini adalah sesuatu yang biasa sebenarnya, Disti. Jadi kalau ada pandangan PDIP akan rugi enggak?
Bu Mega pernah tadi mengatakan kemarin ya, PDIP itu besar, udah ulang tahun ke-50-an, gitu ya, udah setengah abad lah gitu. Artinya bukan karena orang-orang tertentu, dan juga kita juga ingat, kayaknya saya karena di Kompas TV ini udah belasan tahun juga jadi narsum, jadi mengawal juga kan, bagaimana ketika Pak Jokowi di Wali Kota Solo, benar-benar mesin partai yang bekerja, bukan Pak Jokowinya, karena waktu itu Pak Jokowi belum punya nama. Betul. Ketika dia menjadi wali kota misalnya. Jadi identifikasi individual pada partai politik tertentu tidak abadi. Nah, kalau tergantung bagaimana dia menjalin relasi dengan kekuasaan. Kalau dari sepenglihatan, sepengamatan Prof Lely ini, ketika mengembalikan kartu tanda anggota, apakah ini kemudian dilakukan secara tiba-tiba, ataukah kemudian berkontemplasi dulu, kemudian kalau tidak salah juga sebelum bertemu dengan dari PDI Perjuangan begitu ya, mengunjungi dulu, sempat berkunjung ke Presiden Joko Widodo kalau tidak salah di Instagramnya Bang Ara juga diposting, diunggah begitu. Iya. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya bilang ini bagian dari negosiasi identitas diri. Sebenarnya ada 10 tahapan dalam proses itu. Apakah dia tetap bisa bertahan dalam suatu kelompok yang membuat tidak nyaman lagi karena ada persaingan di dalamnya. Ataukah dia lebih milih berada di kelompok lain yang kemudian bisa membuat dia punya relasi tertentu. Pada relasi kekuasaan terutama, kan notabene Pak Jokowi masih berkuasa. Nah, inilah barangkali yang menyebabkan, barangkali juga ya, dia sudah berbicara dengan Bu Mega, kita tidak pernah tahu. Atau dia tidak berbicara hanya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi lalu kemudian dia meminta saran untuk berpendapat. Saya ingin berada di sini. Dan itu terbuka, Pak Jokowi terbuka, PDIP juga saya rasa terbuka. Itu kan disorot media ketika dia menyerahkan kembali kartu keanggotaan. Ini menurut saya jauh lebih gentleman ya Ara, ketimbang orang-orang yang bermain di dua kaki gitu loh. Jadi ini tidak akan mengurangi kapasitas PDIP yang sudah besar tanpa gerak-gerakan dari bawah yang secara masif memang kesetiaannya demikian besar. Itu intinya. Saya coba ke Pak Handoko. Pak Handoko dari Projo begitu. Nah, kan disebutkan oleh Bung Ara menyatakan bahwa pamitnya kemudian Bung Ara ini dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah politik Jokowi. Nah, sebenarnya langkah politik Jokowi ini kemana kalau dari Projo? Ya, tentu kami dari Projo sangat mengapresiasi langkah Bung Ara yang dengan sedemikian berani mengambil keputusan yang tentu tidak mudah, karena melihat sejarahnya, keluarga latar belakang Bung Ara, tentu ini sebuah hal besar, bukan hal biasa-biasa saja. Dan ini tentu juga memberikan gambaran yang makin jelas bagaimana posisi politik Pak Jokowi dalam konstelasi nasional hari ini. Ya, jadi kita juga melihat bahwa Bung Ara adalah orang yang selama ini juga bersama-sama kita di dekat Pak Jokowi, dan sehingga sangat wajar, sangat realistis kalau kemudian dengan berbagai situasi yang umum diketahui khalayak ini akhirnya Bung Ara mengambil sikap tegas, mengambil langkah yang konkret untuk kemudian clear berada di barisan Pak Jokowi. Saya melihatnya seperti itu karena memang seperti disampaikan oleh Bung Ara dalam menyampaikan alasannya bahwa Pak Jokowi lah orang yang selama ini betul-betul berada di garis rakyat, sehingga approval ratingnya pun sampai hari ini masih sangat tinggi, sampai di 80%. Jadi pada posisi saya sebagai Sekjen Projo tentu ini sebuah kabar gembira buat kami semua yang berada di barisannya Pak Jokowi. Begitu, Mbak. Jadi ini merupakan kabar gembira, tambah lagi satu lagi loyalis Jokowi, begitu? Iya, betul. Gitu. Oke. Kalau kita lihat Pak Handoko, sebelumnya kan pada bulan Oktober 2023 ini Projo ini sempat, kalau tidak salah ya, deklarasi dukungan ke Ganjar. Kemudian di awal Januari 2024 Projo kemudian berbalik lagi dukung Prabowo. Nah, ini jawaban Anda soal ini seperti apa? Coba saya luruskan kembali. Oke, silakan diklarifikasi. Selama ini Projo tidak pernah melakukan dukungan kepada Ganjar, ya kan? Yang ada adalah dalam peristiwa-peristiwa politik yang kami gelar selama ini, mulai mungkin bisa diingat mulai di
acara apa namanya Rakernas Projo di Magelang waktu itu kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu gitu kan, tunggu, dan itu terus berlanjut ya kan. Kemudian kami sambung lagi dengan kegiatan-kegiatan, kami menggali aspirasi rakyat di seluruh Indonesia dengan rangkaian 30 kegiatan musyawarah rakyat di berbagai kota. Waktu itu kami tidak ada deklarasi kepada satupun pasangan calon atau kepada siapapun gitu kan. Kemudian deklarasi yang kami lakukan hanya pada saat pasca Rakernas di Senayan 14 Oktober kemarin, dari arena Rakernas kemudian kami bergerak ke Rumah Kertanegara, ke tempatnya Pak Prabowo, kami mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi selama ini kami juga tidak pernah melakukan deklarasi dukungan kepada Mas Ganjar, sehingga bukan bolak-balik begitu, enggak, tetapi kami melakukan deklarasi ya sekali 14 Oktober kemarin kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, jadi kemudian ini dibantah tidak ada perbedaan di tubuh relawan dari Projo, tidak ada pecah kongsi atau semacamnya begitu, Pak Handoko? Ya, sikap Projo clear. Sikap Projo adalah tegak lurus selama ini nunggu arahan dari Pak Jokowi. Pertama kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu di Borobudur. Kemudian di acara puncak musra di Senayan juga disampaikan untuk tunggu dulu, nanti pasti dikasih tahu kan begitu. Kami sudah dikasih tahu berarti. Sekarang sudah dikasih tahu. Dengan segala kejadian ini kan orang sudah bisa menafsirkan, karena tentu kami tidak mungkin melakukan langkah-langkah politik strategis tanpa gitu kan, tanpa sepengetahuan atau tanpa restu dari Presiden Jokowi. Itu yang clear itu, sehingga kami memang selalu ada di garis itu. Gitu. Oke, Prof. Lely. Saya kira benar tuh Desti yang disampaikannya, karena kan sebelum beliau jadi narsum kita sering bareng Mas Budi Ari ya. Saya juga hampir di semua TV. Apa yang dimukakannya benar. Jadi memang konsekuensi dari kelompok kepentingan. Jadi dalam media komunikasi politik, relawan ini adalah kelompok kepentingan. Jadi kelompok kepentingannya bukan hanya pada kekuasaan, tapi memenangkan orang yang memang mereka dukung. Yang secara afiliasi mereka lihat bahwa inilah yang bisa kita jadikan sebagai pemimpin. Secara ketokohan? Secara ketokohan. Jadi siapapun dia kan. Tapi kebetulan Projo memang sudah dibangun sejak 2014 ya. Dia terlepas dari partai politik. Nah, tapi kelompok kepentingan yang berafiliasi dengan partai politik juga banyak. Gitu kan. Nah, intinya kalau kita membaca besarnya dukungan partai politik terhadap Pak Jokowi, tentu lembaga-lembaga survei juga mengindikasikan itu, Disti, sebab hasil survei yang besar itu juga menunjukkan besarnya dukungan partai politik, kelompok-kelompok kepentingan yang berada di bawahnya, atau anak-anaknya partai politik gitu kan, banyak, seperti Golkar itu ada Kosgoro, Wanita Golkar, Sri Kandi, PAN dan sebagainya. Itu luar biasa memang kelompok kepentingannya. Jadi masuk tidaknya seseorang kepada partai politik tertentu di garis bawah ini pada kepentingannya. Pada kepentingan. Nah, kalau untuk Bung Ara sendiri, Prof. Lely melihatnya seperti apa? Apakah kemudian ini masuk ke loyalis Jokowi atau seperti apa? Iya dong, jelas. Jadi gini ya, ceritanya kalau kita menceritakan antara ideologi sama hegemonik misalnya. Hegemonik itu bisa kita bayangkan bukan tentang kekuasaan, bagaimana orang menguasai orang lain. Tapi dia juga berafiliasi pada proses identitas diri. Di mana orang-orang yang dalam kelompok yang saling bersatu, tapi bersaing satu sama lain. Ara adalah bagian dari kelompok yang di dalamnya juga saling bersaing satu sama lain. Dan kebetulan saya juga mendengar gosip nih di media sosial. Kenapa Ara pindah? Katanya karena Ara pernah mau diangkat Jokowi jadi menteri, tapi Bu Mega nggak setuju. Gosip di medsos ya. Saya bilang berarti nih udah clear nih, ada kelompok pesaing di dalamnya yang Anda menyebut ada faksi-faksi lagi? Ya, pesaing-pesaing di antara identitas politisi itu sendiri. Karena itu kenapa Golkar misalnya ada kelompok saling mendukung ini, saling mendukung itu. Ingat nggak, di 2014 ada dua koalisi. Koalisi Merah Putih sama Koalisi Indonesia Hebat. Padahal saat itu pemenang dari pertarungan
pemilu itu adalah yang menduduki jabatan ketua DPR. Tapi karena mereka saling bersatu, akhirnya bisa mengambil alih dengan mengubah undang-undang susduk DPR MPR. Sehingga yang duduk adalah waktu itu Setia Novanto. Disti masih ingat kan? Dan kita bahas di Kompas TV. Iya, betul. Lalu kemudian Golkar merasa mereka tidak terbiasa berada di luar kekuasaan. Akhirnya koalisi Merah Putih bubar. Masuklah Golkar kepada kekuasaan, diikuti sama yang lain. Nah, demikianlah kekuasaan itu dilihat oleh partai-partai politik termasuk kader-kadernya. Jadi kita udah biasa melihat peristiwa ini gitu. Jadi ini merupakan fenomena yang bisa Prof. Lely mengatakan, ini biasa saja, kecil urusannya bagi partai politik tentu karena apalagi untuk sekelas PDI Perjuangan. Ya, mereka sudah besar lebih lama di tengah hantaman berbagai konfigurasi kekuasaan sebelumnya. Jadi memang PDI Perjuangan sudah memperlihatkan untuk itu. Salah satu partai yang berhasil memproses kaderisasi itu PDIP. Golkar aja nggak berani ngajuin calon presiden dari partainya, padahal partai yang sudah sangat tua gitu kan. PDIP berani memajukan Jokowi, memajukan Ganjar, kader-kader lain di daerah, termasuk Gerindra berani memajukan Pak Prabowo. Demokrat aja nggak berhasil memajukan kadernya. Waktu itu Pak AY yang bisa maju kan gitu. Setelah itu kan turun gitu. Ini yang kemudian kita apresiasi pada partai seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan Bung Ara ini bisa dikategorikan tadi kalau ya loyalis Jokowi. Nah, kalau Pak Handoko apakah nanti akan ada niatan berkomunikasi dengan Bung Ara setelah kemudian Bung Ara ini bisa dikatakan sudah tidak terikat lagi dari PDI Perjuangan, Bung Handoko? Ya. Oke, saya sekali lagi kan mengapresiasi ini Bung Ara yang karena partai politik kan seperti kata Bung Karno itu adalah satu alat perjuangan kan seperti itu, alat untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Maka ini adalah haknya Bung Ara untuk menggunakan alat apapun dalam melakukan perjuangan. Bagi saya sekali lagi itu suatu kabar gembira dan saya sampaikan kepada Bung Ara, selamat bergabung dalam barisan Pak Jokowi di pemilu 2024 ini. Pasti kami juga nanti akan melakukan komunikasi lebih lanjut dan mudah-mudahan Bung Ara akan memainkan peran penting dalam Pilpres 2024 ini di barisan Pak Jokowi seperti itu. Oke, berarti nanti akan ada rencana untuk berkomunikasi dengan Bung Ara ya setelah ini ya, Pak Handoko? Ya tentu itu yang sangat biasa, lumrah komunikasi itu karena kita sudah lama lah bareng-bareng dalam barisan Pak Jokowi udah 10 tahun ini kan kita bareng-bareng di situ. Seperti itu, Mbak. Oke. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf ini kan kalau kita lihat ya, setelah Bung Ara ini bisa dikatakan pamit, kemudian para pengikutnya kader PDI Perjuangan di Majalengka kemudian juga berbondong-bondong mundur. Nah, kalau kita lihat Bung Ara ini kan kemudian dalam tanda kutip memelihara begitu ya barisannya di Subang, konstituennya begitu ya, di Subang, di Majalengka, kemudian di beberapa wilayah begitu di Jawa Barat. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, bagaimana kemudian dari TPN Ganjar Mahfud? Mbak Disti, PDIP ini partai yang sangat teruji oleh sejarah. Jangankan Ara seorang, partai ini udah pernah dirujak oleh Orde Baru, tapi dia malah kokoh berdiri bahkan bertransformasi menjadi partai pemenang pemilu berulang-ulang di zaman reformasi. Dan saya juga mengutip pengalaman sejarahnya, ingat, tokoh-tokoh yang keluar dari PDIP itu nasibnya tidak pernah besar. Roy Bebe Janis, Laksamana, Soekardi, dan siapa lagi? Coba sebut. Tidak ada besar dalam perpolitikan nasional. Semua langsung kerdil. Jadi PDIP ini adalah partai yang teruji, terinstitusionalisasi. PDIP, partai yang membesarkan kader, bukan sebaliknya kader yang membesarkan partai. Jadi kalau Ara pergi, maka itu ya biasa saja dalam dinamika kontestasi yang memang tinggi. Sama kayak Budiman juga, mungkin mereka merasa bahwa size politiknya terlalu besar, tapi PDIP memberi peran kecil, sehingga mencari lapangan yang lain untuk membuat agar kemudian aktualisasi dirinya bisa lebih besar, dan itu soal normal saja. Ara dan saya ini sama-sama kita pendukung Jokowi dulu. Bedanya adalah ketika peristiwa MK, saya menganggap bahwa Jokowi tidak bisa lagi jadi role model, sudah merusak demokrasi. Bagi kita ya,
demokrasi itu adalah instrumen yang paling mendasar untuk melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak mungkin merusak demokrasi. Kalau kita lihat orang bilang Jokowi sudah bagus, ya kita hormati pendapat itu. Tapi dibanding Orde Baru tidak ada apa-apanya kebaikan Jokowi dalam soal pembangunan. Ingat, Orde Baru runtuh, Pak Harto mulai mengalami delegitimasi ketika mempraktekkan KKN, anaknya mulai berbisnis, ya kemudian mengkangkangi demokrasi, dan semenjak itu maka ada perlawanan yang sistematis dari rakyat kepada dia. Nah Jokowi juga begitu, Mbak. Ketika melakukan hal semacam itu, maka kita bilang ini tidak bisa lagi jadi role model. Mana ada pemimpin yang baik membunuh Rahim yang dimana dia lahir sendiri. Nah, tapi saya menghormati Ara menganggap bahwa dia mengikuti Pak Jokowi. Saya kira itu adalah satu argumentasi politik legal saja. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa diungkapkan di publik, dan saya memaklumi itu sebagai sebuah strategi politik biasa saja. Tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap. Jadi tidak ada merasa khawatir untuk kekosongan di situasi kontestasi kayak begini kan. Bisa saja ada orang diambil dari mana lalu disuruh pakai baju merah gitu mengatasnamakan PDIP. Ya? Jadi ini adalah satu hal yang tidak lepas dari dinamika kontestasi. Oke, berarti Anda tidak merasa khawatir terjadi ada kekosongan begitu ya di Sumedang, kemudian di Subang dan juga Majalengka, khususnya di wilayah-wilayah konstituen Bung Ara begitu? Oh iya, sama sekali enggak, sama sekali tidak ya, karena ada banyak orang lain yang bahu-membahu untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Jadi kita lihat saja untuk membuktikan secara sahih Ara ini berpengaruh atau tidak di Majalengka. Kita lihat hasil pemilu 2024 14 Februari nanti. Itulah cara paling mengukur secara objektif. Pak Handoko, silahkan. Oke, ya terima kasih Mbak Disti. Jadi ini memang saya melihat begini ya, kalau kemudian tadi Bang Yusuf mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan langkah berbagai macam itu kemudian merusak atau membunuh rahimnya sendiri, saya pikir terlalu berlebihan ya. Bahwa kemudian apa yang terjadi sekarang ini semuanya demokrasi berjalan baik-baik saja. Semua bebas melakukan langkah-langkah menunaikan hak politiknya, semua boleh berpendapat, semua boleh menentukan pilihan, dan juga yang harus diingat adalah bahwa approval rating dari Pak Jokowi hari ini masih sangat tinggi. Memang justru Pak Jokowi lah yang saya pikir adalah orang yang sangat mencintai presiden, yang sangat mencintai rakyatnya, dan sekaligus dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Itu adalah realitas yang sulit untuk dibantah dalam perjalanan sejarah Pak Jokowi selama ini. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berharap dengan keluarnya Bung Ara dari PDIP, Bung Ara akan segera login ini ke boleh ke tim kampanye nasional atau segala macam lah. Yang penting kemudian Bung Ara bisa mainkan peran penting dalam politik Pilpres 2024 di barisannya Pak Jokowi. Oke, kalau tadi Prof. Lely kemudian juga Pak Yusuf juga mengatakan tidak terlalu berpengaruh kalau dari Perjuangan. Nah, kemudian seberapa besar kemudian pengaruh dari Presiden Joko Widodo ini di Pilpres 2024, termasuk juga ketika Bung Ara ini keluar, bagaimana pengaruhnya terhadap bergabung dan bagaimana pengaruhnya juga terkait elektoral Ganjar Mahfud? Yang dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Jalan yuk. Usia nambah gak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru
motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kata orang, gue itu si paling kerja, keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masuk membahas soal bagaimana salah satu politisi dari PDI Perjuangan yang memilih untuk pamit atau mundur, yakni Marwarar Sirait. Dan seberapa besar juga pengaruhnya terhadap elektabilitas partai, yakni PDI Perjuangan, dan juga apakah punya pengaruh juga besar kepada elektoral Ganjar Mahfud. Masih kita bahas bersama dengan Prof. Lely di studio, ada Pak Handoko, kemudian juga ada Pak Yusuf Lakaseng. Saya ke Prof. Lely dulu. Prof. Lely, ini kan kalau tadi kata Pak Yusuf, kata Prof. Lely, dari segi partai gitu PDI Perjuangan kehilangan dalam tanda kutip Bung Ara ini tidak menjadi soal begitu ya. Nah, lalu pengaruhnya ke elektoral Ganjar Mahfud ini seperti apa? Iya, saya kira kan Ganjar Mahfud juga selama ini dengan adanya Ara kan juga kita masih melihat bagaimana elektabilitasnya. Jadi artinya tidak ada pengaruh Ara di dalamnya, itu satu. Yang kedua, pada Ara sendiri nih, pada Ara sendiri akan ada dua problem yang terjadi pada dirinya, termasuk tempat dia berpindah tadi. Jadi kelompok-kelompok yang menganggap Ara ini pengkhianat misalnya ya, itu tidak akan memberikan simpati dan empati kepada Ara. Sehingga justru malah keberadaan Ara di Pak Jokowi justru mendegradasi dari dukungan-dukungan yang selama ini bersimpati pada Pak Jokowi. Tapi di pihak lain juga bisa membuat dukungan itu bertambah. Karena Ara difungsikan misalnya, sementara dia adalah pendukung loyalisnya Ara, bukan pendukung PDIP-nya. Tapi kebanyakan pendukung-pendukung dari politisi PDIP ini adalah pendukung partainya. Nah, itu dinamikanya. Kenapa survei terakhir di Kompas elektabilitas partai PDIP tetap tinggi dibandingkan elektabilitas calon presiden yang diusung oleh PDIP. Jadi tidak linear hubungannya itu, bahwa tidak otomatis dukungan terhadap PDIP itu langsung mendukung Ganjar dan Mahfud. Nah, dinamika semacam inilah yang membuat tiga hal akan terjadi. Yang pertama tentang asosiasi. Sejauh mana pemilih nantinya mengasosiasikan si Ara ini. Apakah benar adalah tokoh PDIP yang kemudian membelot kepada Pak Jokowi lalu kemudian dinilai sebagai pengkhianat, atau dituduh sebagai orang yang benar-benar ingin membesarkan Pak Jokowi. Yang kedua ada reinforcement namanya. Reinforcement itu penguatan. Inilah yang bisa menguatkan para pemilihnya. Menguatkan juga yang dibangun oleh organisasi di sekeliling Pak Jokowi. Lalu yang ketiga modeling. Nah, tergantung nih modeling. Dan ingat, saya ingin mengatakan, ketika nanti Prabowo dan Gibran terpilih, Prabowo bukanlah Pak Jokowi.
kita tidak tahu apa yang terjadi pada nasib ARA, kan seperti itu. Kalau dia terus difungsikan, maka dia akan besar. Tapi kalau tidak, seperti yang dikatakan Pak Yusuf, itu aja. Sejarah bisa kembali terulang. Sejarah bisa terulang. Oke, ini kan yang bisa dikatakan pihak mana yang paling diuntungkan dengan adanya manuver-manuver semacam ini? Tidak ada yang diuntungkan, tidak juga ada yang dirugikan, biasa-biasa saja. Partai politik memang membangun relasi kemana-mana, jadi akar-akarnya, sayapnya, kakinya, cangkangnya dibuat sejauh mungkin supaya bisa membesarkan apa yang mereka bangun, tujuan-tujuan politiknya. Ingat, klausul pembentukan partai politik itu adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Seharusnya PDIP, kalau Pak Jokowi masih berada di PDIP, mempertahankan kuasanya dengan melanjutkan dengan pilihan yang lainnya, yaitu tokoh yang dipilih oleh partai politiknya. Tapi apa boleh buat daripada gepeng ya, karena ternyata Pak Jokowi tidak lagi yang Pak Yusuf katakan tadi apa, membunuh rahimnya. Itu asumsi semacam itu masih ada di kalangan masyarakat. Jadi nggak bisa juga menafikan. Nah, saya menerima banyak istilah-istilah baru sepanjang kampanye Pilpres ini, ada termasuk malin kundang, cerita rakyat yang bisa dinegosiasikan untuk cerita seperti ini. Nah, ini juga yang akan terjadi dalam melihat sosok-sosok atau figur-figur yang kemudian sekarang masuk dalam lingkaran-lingkaran masing-masing calon-calon presiden ini. Tapi kalau kita lihat nih ya, Prof. Lely, setelah terpublikasi begitu luas begitu ya, Bung Ara ini kemudian pamit mundur dari PDI Perjuangan, pihak sebelah kemudian menggelar karpet merah. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia melalui akun Instagramnya Raja Juli Antoni mengatakan kita gelar karpet merah muda. Anda melihatnya inikah kemudian menjadi keuntungan dari salah satu pihak begitu? Keuntungan siapa? Keuntungan mungkin dianggap keuntungan bagi ARA sah-sah saja, karena ARA tiba-tiba punya posisi lebih tinggi sebagai fungsionaris di partai tertentu, bisa jadi. Termasuk soal Kaisang tiba-tiba jadi ketua umum. Karena tadi saya bilang ini tentang negosiasi identitas diri. Teorinya juga disiapkan, itu tokohnya namanya Ting Tommy. Sejauh mana orang masih merasa nyaman pada suatu kelompok tertentu, sehingga dia merasa bebas melakukan apapun dibandingkan ketika dia pindah kepada kelompok lain. Partai politik adalah bagian yang suka loncat-loncat. Ada 158 partai yang dibuat ketika reformasi, tersaring lewat peraturan dan perundangan menjadi 48. Lalu terpilih cuma berapa partai? 10. Rakyatlah yang akan menyaringnya. Termasuk tokoh-tokoh yang kemudian dianggap tidak loyal, tidak setia, pengkhianat, itu akan dihukum oleh rakyatnya. Jadi kita lihat saja nanti sejarah akan membentuk branding image seperti apa terhadap figur-figur yang keluar masuk partai tapi tanpa komitmen misalnya. Gitu aja. Oke, Pak Handoko, kalau Prof. Lely mengatakan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh begitu ya terhadap baik itu di elektoral Ganjar Mahfud ataupun tidak ada pihak yang diuntungkan begitu. Kalau Anda melihatnya Pak Handoko seperti apa? Saya melihatnya justru berbeda. Apa perbedaannya? Bung Ara ini bukan gambaran dari politisi yang keluar masuk login ke sana kemari, tidak. Tapi dia dilahirkan dan dibesarkan. Kita tahu siapa bapaknya, ya kan? Bagaimana kemudian Bung Ara membesarkan Taruna Merah Putih dengan berbagai aktivitasnya, ya kan? Dan jangan lupa Bung Ara juga banyak pengikut. Kalau tidak ada pengaruhnya, tentu tidak akan seheboh ini. Memang amplitudo dari Bung Ara tidak bisa kita lihat secara personal hanya Marwarar Sirait, tapi dengan segala faktor kesejarahan dan apa yang selama ini dilakukan oleh Bung Ara, baik di DPR RI ataupun dengan Taruna Merah Putihnya yang selama ini dilakukan, dan kemudian bagaimana dalam proses pemenangan Pak Jokowi, tentu sangat naif kalau kita bilang bahwa keluarnya ARA ini tidak punya pengaruh apa-apa terhadap konstelasi politik nasional gitu. Pasti punya pengaruh gitu. Dan saya pikir dengan nama besar Marwarar Sirait dan akar kesejarahan yang begitu panjang yang dimulai dari bapaknya, tentu ini bukan suatu yang sesederhana yang disampaikan Prof. Lely tadi, begitu Mbak. Mbak Disti, justru menurut saya di sana dilemanya. Jadi karena dari mulai si Opung, Sabam Sirait yang PDIP, Ara sendiri yang berpuluh tahun di PDIP, akan terjadi dua emosi rasa pada para pendukungnya.
itu tadi dianggap ARA yang pengkhianat, ARA yang tiba-tiba diiming-iming kekuasaan tiba-tiba pindah, sehingga mendegradasi ARA sendiri bagi para pendukungnya. Jadi ada dua problem di sana, tidak secara otomatis ARA berpindah, para pendukungnya akan berpindah kepada dia karena mereka anggap loh, dia saja mau berkhianat dengan partai yang begitu lama mengusungnya, dengan kakek-kakek, nenek, bapaknya yang sudah ada sana bertahun-tahun. Mungkin bisa terjadi demikian. Dan dalam politik itu sudah terbukti banyak hal itu terjadi gitu loh. Kecuali pada Orde Baru. Pada Orde Baru kita menyaksikan orang-orang yang keluar dari Golkar membentuk partai sendiri, termasuk Pak Wiranto dan seterusnya. Apakah bisa eksis? Tidak. Jadi yang besar, Golkar itu diobok-obok setelah 32 tahun berkuasa, ditentang lewat reformasi, tetap paling nomor urut 2 atau 3 paling rendah. Oke, akarnya masih ada di partai dalam. politik dari nomor 1 bisa turun ke nomor 5 dan 8 loh gitu. Oke, silahkan Pak Handoko. Persoalannya. Ya, saya begini ya. Itu nanti akan kita uji dalam bagaimana publik menilai. Orang kan juga tahu dengan berbagai hal yang dialami Bung Ara, misalnya. Yang puncaknya misalnya paling heboh lah, paling heboh waktu itu beliau di 2014 sudah pakai baju putih, kemudian mau dilantik jadi menteri, kemudian nggak jadi, dan berbagai peristiwa lain misalnya. Itu tentu saya meyakini jauh sekali Bung Ara ini kemudian dipersepsikan orang sebagai pengkhianat. Kalau saya meyakini itu, karena justru dengan selama ini Bung Ara menunjukkan bagaimana loyalitasnya terhadap partai, bagaimana gentleman dia, segala macam itu. Sehingga saya pikir terlalu jauh kemudian orang akan menganggap Bung Ara ini sebagai pengkhianat gitu. Oke, Pak Yusuf. Tapi akan melihat sebagai seorang yang memang memiliki ketegasan dalam menentukan sikap seperti itu. Oke, Pak Yusuf, kalau tadi Pak Handoko bilang katanya kalau misalkan tidak punya pengaruh yang sebegitu besar tidak mungkin seheboh ini. Ya, ini juga nggak heboh, biasa aja. Sebenarnya ARA ini sedang melakukan perjudian politik dalam karir politiknya, dalam perjalanan politiknya ya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya, karena begini, ada fakta sejarah, semua orang yang keluar dari PDIP itu tidak menjadi besar. Langsung jadi orang-orang kecil semuanya. Karir politiknya mati. Ya, saya contohkan tadi. Roy Bejani, Laksamana Soekardi, Eros Jarot bahkan juga salah satunya. Tapi PDIP-nya berkibar terus. Kalau yang keluar kemudian menyatakan berbeda itu Puan Maharani, baru mungkin menjadi sesuatu gempah gitu di PDIP. Tapi kalau di luar itu sih menurut saya nggak ada yang luar biasa. Justru saya khawatirkan nasibnya ARA justru sama dengan tokoh-tokoh PDIP yang sebelumnya keluar, menjadi kecil, lama-lama hilang ditelan oleh dinamika politik selanjutnya gitu. Oke, nah Pak Handoko, katanya kalau menurut sejarah kalau yang sudah keluar lama-lama tenggelam dan bisa dikatakan ditelan begitu ya. Anda melihatnya apakah itu juga akan terjadi dengan Bung Ara? Itu kan bukan sebuah pola yang pasti akan begitu. Bahwa ada contoh-contoh sejarah seperti itu, iya. Tetapi kita juga nanti akan kita lihat. Karena situasi berbeda, orangnya berbeda, konstelasinya berbeda, tentu mungkin akan menghasilkan yang Mas Handoko, saya misalnya koreksi soal Ara kecewa mungkin waktu itu sudah pakai baju putih tidak dilantik. Jangan salahkan PDI, jangan salahkan Ibu Mega, salahkan Jokowi. Hak prerogatif presiden yang mengangkat menteri. Jadi kenapa nggak berani lantik Ara gitu loh. Nah itu jadi saya lihat memang Pak Jokowi juga coba cuci tangan karena tidak berani menegakkan prerogatifnya, lalu menganggap bahwa tidak ada restu ini dan itu. Saya kira itu tidak fair. Silakan Pak Handoko. Ya tentu kita semua juga tahu tidak ada, itu semuanya tidak ada dalam lapangan yang kosong, bahwa selalu banyak faktor yang mempengaruhi itu semua, dan saya pikir itu cerita yang sudah atau fakta sejarah yang sudah banyak orang tahu, dan kemudian itu tidak mempengaruhi loyalitas. Yang saya sampaikan adalah bahwa itu tidak mempengaruhi loyalitas ARA kok selama ini. Beliau tetap berada di PDI selama 10 tahun kemudian, ya kan. 2014 loh, sekarang udah 2024 ya kan. Jadi sehingga yang saya mau sampaikan adalah justru bahwa ARA ini jauh dari gambaran seorang pengkhianat, gambaran seorang yang
suka gonta-ganti partai, itu loncat begitu jauh sekali dari itu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa justru dengan profil ARA yang seperti itu, saya pikir dia juga akan mempunyai dampak terhadap pengikut-pengikutnya, ya seperti kita sudah saksikan kemarin di Majalengka, langsung kawan-kawan pasukan ARA di Taruna Merah Putih misalnya langsung menyatakan keluar misalnya. Jadi ada pengaruhnya. Saya yakin ini yang mempunyai amplitude yang cukup. Jadi gini, silakan. Jadi ARA justru sekarang mau membuka sejarah bahwa dia bisa gonta-ganti partai, gitu ya. Jadi tidak ada sejarahnya. Sekarang sejarah mau dia buat, dan kita akan lihat arah selanjutnya seperti apa. Arahnya kemana si ARA? Arahnya ARA akan kemana? Itu akan dibuktikan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Kalau dari penglihatan dari komunikasi politiknya dari Bung ARA ini nampaknya akan kemana? Saya kira tadi Pak Yusuf yang bilang tadi benar, PDIP ini orang-orang yang keluar dari PDIP karena akan dianggap adalah orang yang tidak punya komitmen. Saya justru begitu salut pada Bang Panda ya. Bang Panda itu ketika ada ketidaksamaan pandangan, dia berani buka di media dengan apa adanya, dengan beberapa tokoh-tokoh PDIP yang lain. Jadi tidak serta-merta meninggalkan. Tapi kita hargai juga gentleman-nya ARA menyerahkan kartu keanggotaan dibanding orang lain yang hatinya sudah keluar, gitu ya. Tapi kartunya tidak dikembalikan. Di situ. Gitu. Nah, kalau dari ini yang kemudian menjadi pertanyaan, arahnya Bung ARA kemana nih jadinya? Arahnya kemana? Arahnya ke Pak Jokowi. Itu jelas karena memang mengikuti langkah politik Jokowi. Ya, arahnya ke partainya tadi ada indikasi kepada PSI sudah gelar karpet merah. Ya. Kemudian bahkan kalau ke Gerindra udah terlalu banyak tokohnya, rasanya tidak mungkin. Tapi sudah diajak sama Mas Budiman. Nah, makanya tinggal bagaimana arahnya ARA itu sendiri dalam menentukan bagaimana dia ingin mencoba belajar menjadi bunglon politik. Kalau saya mengatakan kunang-kunang politik, di saat dia sudah begitu eksis dalam suatu partai politik tertentu, begitu. Oke, kita akan lihat bagaimana penentuan arahnya dari Bung ARA ini. Nah, Anda melihat Prof. Lely, manuver-manuver semacam ini, apakah masih akan terjadi, apalagi 27 hari lagi sebelum pencoblosan, dan apa yang perlu dimitigasi atau diantisipasi oleh partai politik, khususnya partai politik yang sudah besar? Iya. Memang libido politik orang-orang yang ada dalam partai politik itu susah ditebak. Saya bilang, tapi orientasinya semuanya pada kekuasaan. Jadi katakanlah bilang rakyat-rakyat. Coba kita lihat bagaimana bertebarannya narasi-narasi di media mainstream dan sosial yang mengatakan rakyat-rakyat-rakyat. Tapi ketika terpilih, komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Itu biasanya yang terjadi. Jadi menurut saya biarkanlah mereka berkelindang terhadap arah-arah politik yang mengejar-ngejar kekuasaan itu, silakan dihukum. Kita pernah punya sejarah juga Demokrat dihukum 2009, 2014. Kenapa di saat Pak SBY dikatakan begitu besar jasanya, berbuat begitu banyak, kenapa Demokrat turun angkanya? Karena apa? Itu hukuman rakyat. Nanti partai politik tertentu juga yang dirasakan oleh rakyat melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat, suatu saat akan dihukum juga. Dan itulah arah politik yang benar menurut saya ketika pemilih sudah dicerdaskan. Pendidikan politik yang baik begitulah yang harusnya yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Iya, yang dilakukan elit-elit partai politik. Betul. Dan kita akan tunggu bagaimana arah dari Bung ARA ini akan kemana. Dan tentu saja apa ya, bisa dikatakan tetap saja rakyat sudah cerdas, biar rakyat kemudian yang menilai nantinya di hari pencoblosan 14 Februari 2024. Terima kasih Prof. Lely sudah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Pak Handoko, terima kasih. Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir, saudara, di Sapa Indonesia Pagi, diduga terlibat pungutan liar di rutan KPK, 93 pegawai lembaga anti rasuah itu akan menjalani sidang etik hari ini. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat
buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kata orang, gue itu si paling kerja. Keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke. Lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang menyelidiki terkait 93 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. KPK telah mengetahui kasus pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rumah tahanan. Saat ini KPK masih menunggu pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat kasus itu. Pegawai rutan sudah diketahui tadi bahwa pegawai rutan tetap dalam proses, itu sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut bagaimana penanganannya, karena masih bersifat penyelidikan dan penyidikan itu sifatnya rahasia. Kita juga tidak bisa terlalu mengungkap. Kenapa? Nanti kalau ketika kita mengungkap tentang hal-hal seperti begini ternyata itu tidak terbukti atau di SP3, nanti kita dianggap pelanggaran hak asasi manusia lagi. Dan itu makanya dikatakan bahwasanya penyelidikan dan penyidikan masih bersifat rahasia untuk menjaga nama baik dari orang-orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyatakan telah memeriksa 190 orang dalam proses penyelidikan pungli rutan. 93 pegawai telah diperiksa oleh Dewas KPK. Menurut rencana, sidang etik para tersangka itu akan dimulai hari ini. Itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak.
Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mendorong Dewan Pengawas KPK memutus sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Yudi menilai pelaku pungli bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat hingga sanksi pidana. Tentu kita berharap Dewas tegas ya terhadap keterlibatan 93 orang ini dalam dugaan pelanggaran etik. Kita berharap bahwa bukan hanya ya tindakan secara etik ya sanksi berat diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga pidana. Lalu bagaimana jalannya sidang etik bagi 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dian, jadi seluruhnya dari 93 pegawai KPK ini yang akan menjalani sidang etik hari ini, seperti apa teknisnya? Ya, informasinya hari ini sidang etik digelar terlebih dahulu untuk 90 pegawai KPK yang sudah dibagi dalam 6 berkas perkara. Nah, biasanya sidang etik ini akan digelar pukul 10 pagi nanti, Radi. Seperti kita tahu bahwa dalam temuan kasus pungutan liar di rutan KPK, ini Dewas KPK membagi dalam 9 berkas perkara. Nah, belum diinformasikan oleh Dewas KPK untuk 3 berkas perkara lainnya ini kapan akan dilakukan sidang etik. Tapi yang jelas nanti dalam rangkaian sidang etik tentu Dewas KPK akan memutuskan begitu ya, apakah 93 pegawai KPK terduga pelanggar etik ini melakukan pelanggaran etik dalam kategori ringan, sedang atau berat, sehingga nanti hukumannya atau sanksinya ini bisa diberikan mulai dari teguran lisan hingga pemecatan atau pemberhentian tidak hormat. Nah, sejumlah pihak mendorong Dewas KPK agar Dewas KPK agar memberikan sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK dengan memberikan hukuman pemberhentian tidak hormat, karena temuan kasus pungutan liar di KPK ini baru terjadi atau baru ditemukan sejak KPK berdiri. Apalagi ini bukan hanya bicara soal pelanggaran etik saja, Radi, tapi juga ada unsur tindak pidana di dalamnya. Karena kita tahu pungutan liar ini tentu juga akan berkaitan dengan suap dan juga gratifikasi. Jadi tentu kita juga nanti akan pantau bersama seperti apa tindak lanjut proses hukumnya. Radi. Ya, Dian, lalu adakah informasi soal apa saja modus mereka atau modus yang mereka pakai saat melakukan pungutan liar di rutan KPK? Iya, sebenarnya belum diungkap apa saja modus yang dilakukan saat melakukan praktek pungli, Radi. Tapi dugaan logisnya adalah ini berkaitan dengan pemberian fasilitas mewah, seperti misalnya penggunaan barang elektronik di dalam rutan, kemudian juga tempat tidur yang nyaman, makan makanan yang enak, kemudian juga akses untuk bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan dugaan ekstrim adalah akses untuk bisa keluar masuk rutan. Tapi tentu saja ini harus kita konfirmasi kepada Dewas KPK seperti apa temuan modusnya. Nah, yang jelas temuan adanya pungutan liar di rutan KPK ini menjadi bukti lemahnya pengawasan internal KPK, karena peneliti ICW juga menyebutkan bahwa rumah tahanan di seluruh lembaga hukum di Indonesia ini rentan atau menjadi ladang basah bagi tindak pidana suap dan juga gratifikasi, sehingga seharusnya KPK sebagai lembaga anti rasuah ini bisa mengawasi secara ketat atau membuat sistem yang mempersempit celah terjadinya suap dan gratifikasi antara tahanan dengan pengawas rutan KPK. Nah, temuan soal adanya pungli di rutan KPK ini menambah rentetan kelam problematika integritas yang terjadi di KPK, Radi, karena kita ingat
tidak hanya temuan pungutan liar saja, tetapi dalam periode kepemimpinan Firly Bahuri sejak 2019 kita temukan bahwa ada kasus seperti misalnya pegawai KPK atau pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, kemudian juga menerima suap dan gratifikasi, kemudian juga pegawai KPK mencuri barang sitaan dugaannya, kemudian juga ada korupsi uang perjalanan dinas dan juga perbuatan asusila terhadap tahanan. Nah, temuan-temuan ini kemudian makin menggerus kepercayaan publik kepada KPK. Kita ingat pada Desember 2023 yang lalu, lembaga survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS ini menyebut bahwa KPK menjadi lembaga hukum terbawah yang dipercaya oleh publik. Angkanya hanya 58,8% saja. Padahal sebelumnya KPK sempat menjadi atau menempati posisi 3 teratas lembaga hukum yang dipercaya oleh publik. Nah, kita tagih janji KPK dalam kepemimpinan yang baru bersama Nawawi Pomolango bahwa katanya akan ada evaluasi secara menyeluruh dan juga perbaikan-perbaikan di tubuh KPK. Jadi kita pantau bersama nanti seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan dalam 1 tahun sisa kepemimpinan Nawawi Pomolango di lembaga anti rasuah. Radi. Ya, kedepannya juga lembaga KPK ini harus diperbaiki. Jika memang nanti ada seleksi kepemimpinan KPK, semoga juga bisa jadi solusi untuk pembenahan secara menyeluruh di lembaga anti rasuah ini. Terakhir, Dian, kalau tadi ada tuntutan begitu ya dari mantan wadah pegawai KPK, salah satunya Yudi Purnomo yang mengemukakan bahwa para pelaku pungutan liar ini di rumah tahanan ini ada juga yang terjerat pidana, bisa juga disanksi dipecat dengan tidak hormat. Apakah mekanisme itu akan berjalan nanti dipastikan di Dewan Pengawas KPK? Kemungkinan besarnya itu akan berlangsung, Radi, karena memang Dewas KPK juga sudah menyampaikan bahwa ada berkas perkara yang memang dinyatakan atau dikategorikan sebagai ranah tindak pidana begitu ya. Jadi tentu kita akan lihat nanti siapa yang dimaksud oleh Dewas KPK, apakah 3 berkas perkara sisanya yang belum disidangkan etik hari ini atau siapa begitu. Tapi yang jelas memang ada tindak pidana dalam kasus ini dan tentu saja itu merupakan pelanggaran etik berat kalau sampai terindikasi ada pelanggaran pidana. Kalau dinyatakan melanggar etik berat, tentu sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat. Nah, tentu saja sesuai dengan undang-undang, kalau ASN dinyatakan melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi, ini akan dipidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal adalah 20 tahun atau penjara seumur hidup, dan kemudian juga denda minimal 200 juta rupiah dan juga maksimal 1 miliar rupiah. Karenanya kita harus pantau bersama, ini harus dikawal oleh publik nanti seperti apa, bukan hanya ranah etiknya saja tetapi juga proses hukumnya. Radi. Ya, berhubung pegawai KPK ini sekarang juga sudah ASN, begitu, sehingga mekanisme perekrutan pegawai KPK juga harus benar-benar diseleksi dengan baik, karena jangan sampai hal ini kembali terjadi di kemudian hari, mencoreng lembaga KPK yang biasanya dipandang oleh publik sangat agung begitu ya, sangat bisa dipercaya, seperti yang Anda ungkapkan juga tadi, Dian Silitonga. Terima kasih, Dian, laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Saudara, Kementerian Sosial membantah adanya aliran dana suap dari perusahaan software SAP yang berasal dari Jerman yang diduga mengalir ke Kementerian Sosial sejak 2015 hingga 2018. Kami punya informasinya sesaat lagi setelah jeda. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go, roll on, go, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu.
Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Halo, Nuvo Yuk Main di Luar datang lagi. Ada keseruan apa aja? Let's go! Nuvo berkomitmen menciptakan generasi tangguh masa depan tanpa takut kotor dan kuman. Tunggu kami di kotamu. Yuk main di luar bareng Nuvo! Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pijaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kementerian Sosial, Saudara, membantah adanya aliran dana suap dari perusahaan software SAP yang berasal dari Jerman yang diduga mengalir ke Kemensos sejak 2015 hingga 2018. Setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan denda senilai 3,4 triliun rupiah ke perusahaan pembuat software asal Jerman SAP. SAP didenda dengan bukti atau karena terbukti memberikan suap dalam menjalani kontrak kerjasama dengan sejumlah lembaga di berbagai negara, salah satunya Indonesia. 8 lembaga yang diduga menerima suap SAP diantaranya Bakti Kominfo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, PT Pertamina, Pemda DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit atau MRT, PT Angkasa Pura 1, 2, dan 3. Meski demikian, Kemensos membantah dan bilang tidak ada dana yang masuk dari luar ke Kemensos, termasuk penggunaan software selama 3 tahun berturut-turut dari eksternal. Saya tegaskan tidak ada dana dari luar atau dari SAP dan semacamnya, sedangkan pengembangan software sendiri selama ini sudah hampir 3 tahun berturut-turut ini kita kembangkan secara internal atau in-house. In-house ini penting karena pertama jelas penghematan anggaran, kita anggarannya sangat sedikit untuk mengatasi kemiskinan, karena itu dialihkan ke sana. Yang kedua, kita harus punya kontrol penuh terhadap software ini. Dan yang ketiga, kita memang harus mengembangkan software itu bertumbuh sesuai dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan. Sampaikan bahwa kami tidak pernah menerima sepeser uang pun dari SAP, kami juga tidak merasa menggunakan SAP. Sampai saat ini kita cek di dalam barang milik negara, list BMN yang kita punya pun, tadi juga 1 jam yang lalu saya cek ulang, tidak ditemukan SAP tersebut. Skandal suap perusahaan software Jerman SAP ke pejabat Republik Indonesia melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. SAP terbukti menyuap pejabat di 7 negara termasuk Indonesia untuk melancarkan bisnisnya. 6 negara lainnya berada di benua Afrika, yaitu Afrika Selatan, Malawi, Kenya, Tanzania, Ghana, dan Azerbaijan. Sementara itu, KPK berkoordinasi dengan FBI hingga Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menelusuri terkait suap perusahaan software SAP ke pejabat Indonesia. Kita beralih ke sorotan pemilu 2024, Saudara. Banyaknya pemilih muda di pemilu 2024 membuat partai politik tidak jarang mengandalkan caleg muda untuk menarik suara. Bahkan, tak jarang pula para caleg muda itu diberi nomor urut atas. Seperti apa aksi mereka menggait para pemilih dan apa kelebihan dari para caleg muda di pemilu kali ini? Berikut liputannya untuk Anda. Calon anggota legislatif muda DPR RI dari Partai Golkar, Abraham Srijaya, melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Caleg Dapil DKI Jakarta 2 nomor urut 3 ini juga menyapa dan berdialog langsung dengan warga Tanah Abang. Mendapat amanat nomor urut atas dari Partai Golkar membuat Abraham bekerja keras untuk bisa memenuhi harapan partai menembus Senayan. Didampingi para tokoh masyarakat setempat dan relawan, caleg usia 31 tahun ini tak segan keluar masuk gang permukiman padat penduduk demi mengetahui kebutuhan dan permasalahan warga di sana. Dalam belusukan ini, Abraham menyapa pedagang kambing yang mengeluhkan belum adanya renovasi kembali pasar kambing pasca kebakaran pada bulan Agustus tahun 2023 lalu yang membuat perekonomian para pedagang dan warga di pasar kambing belum membaik. Ini menjadi salah satu basis kami. Jadi kita ingin menghidupkan slogan dari Tanah Abang kembali ke Tanah Abang. Jadi saya sebagai warga Tanah Abang juga ingin memberikan kontribusi ke teman-teman Tanah Abang. Kalau misalnya pasar kambing itu kan menjadi hal ikonik buat teman-teman pasar Abang, Tanah Abang, tapi sampai selama ini kan belum pernah terawat. Nah, harapan dari masyarakat apabila kami bisa duduk, meskipun tidak ada kaitannya dengan jabatan saya sebagai anggota DPR, paling nggak kita bisa mencarikan CSR atau bantuan dari perusahaan swasta maupun dari segala BUMN untuk bisa membantu terbangunnya pasar kambing tersebut. Caleg muda DPR RI bernomor urut atas lainnya ada di Dapil Sulawesi Selatan 2, Ismail Bakhtiar dari PKS. Ismail yang kini berusia 31 tahun adalah caleg nomor urut 1. Prestasinya di kancah politik Sulsel sudah terbukti saat dirinya masuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2019 lalu. Dan kini, Ismail ingin mengulang sukses dengan menembus Senayan. Salah satu strateginya adalah sering tampil sebagai pembicara di kalangan kaum milenial dan kaum muda Gen Z. Tentu saja bukan tanpa dasar. Partai melihat bahwa potensi suara dari pemilih Gen Z, suara dari pemilih milenial ini sangat besar. Dan berlatar belakang banyak kegiatan-kegiatan sosial dan juga aktivitas agenda selama kurang lebih 5 tahun di DPRD Provinsi tentu menjadi bekal untuk kami melakukan percepatan akselerasi sehingga harapan besar 50% lebih dari suara Gen Z, suara milenial yang dititipkan PKS kepada kami, insya Allah tentu kami punya strategi tersendiri, cara tersendiri bagaimana menggait mereka. Di Dapil Jawa Tengah 1 ada caleg muda DPR RI dari PDIP. Bernomor urut 3, Rahajang Widyaswari Cahyokumolo. Rahajang merupakan putri dari politisi senior PDIP, almarhum Cahyokumolo. Sebagai caleg muda dengan nomor urut atas, Rahajang mengaku senang, namun juga ada tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan suara parpol, diri sendiri, dan juga capres yang diusung. Rahajang berharap pemilih pemula untuk dapat memberikan suaranya kepada para caleg muda. Harapan saya kepada pemilih, terutama karena nanti pemilu tahun 2024 ini kan banyak pemilih pemula ya, pemilih usia muda. Jadi diharapkan kehadiran saya dan kami teman-teman calon legislatif yang usia muda dapat menarik pemilih dari usia muda. Semoga untuk generasi Z terutama tidak buta politik dan ikut berpartisipasi di pemilu 2024. Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menilai, caleg muda dengan nomor urut atas bisa didasari atas 2 faktor penting. Salah satunya, berpotensi meraup banyak suara untuk parpolnya. Mungkin anak-anak muda yang mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 adalah mereka yang orang tua dan keluarga besarnya yang saat ini menjadi pengurus teras sehingga punya penetrasi dan pengaruh kuat di internal partai. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, harus diakui juga nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 yang dimiliki oleh caleg-caleg muda adalah caleg yang pastinya dinilai punya resource, dinilai punya modal sosial dan modal politik untuk mendapatkan tambahan kursi di setiap daerah pemilihan. Mereka mungkin populer, mungkin mereka itu punya akses terhadap pemilih, dan tentu saja dipersepsikan sebagai orang yang akan mendapatkan suara kursi di dapil. Menarik untuk ditunggu, akankah para caleg muda yang punya nomor urut atas dengan segala strategi kekinian mereka akan mampu menembus parlemen di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah daerah Provinsi Bali membuka pintu bagi pengusaha hiburan khusus yang keberatan dengan aturan pajak
minimal 40%, diantaranya pengajuan insentif jika merasa tidak mampu. Kami hadirkan informasinya dalam Kompas Bisnis sesaat lagi bersama Paskalis Iswari. Hey guys. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle-Gen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Stop nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Pemerintah Provinsi Bali membuka kesempatan bagi pengusaha industri hiburan yang merasa terbebani dengan kenaikan pajak hiburan untuk meminta keringanan atau insentif pajak. Hal ini disampaikan pasca munculnya protes kenaikan pajak hiburan antara 40 sampai 75%. Para pengusaha bisa mengajukan keringanan melalui bupati atau wali kota yang berwenang meninjau ulang permintaan insentif. Permintaan insentif pajak akan disetujui jika dinilai bisa mendorong perekonomian daerah. Permintaan keringanan pajak juga sebaiknya dilakukan oleh asosiasi. Mekanisme permohonan keringanan pajak ini juga diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikutnya adalah karena pajak SPA itu adalah kewenangan kabupaten kota, maka nanti kita akan sampaikan kepada para pengusaha SPA, juga PHRI, agar mengajukan permohonan kepada bupati di mana usaha itu berada. Ya. Oh iya, permohonan keringanan pajak. Seberapa besar itu membantu? Ya, tergantung mereka mohon berapa dan kemudian pembahasan oleh bupati wali kota, ya kan? Oke, kalau aturannya kan 40 sampai 75% ya pajaknya, range terbawah 40, tertinggi 75. Tapi ada klausul di mana bupati dapat memberikan keringanan. Nah, itu ruang itu dimanfaatkan.
Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah alias kalau disingkat adalah Undang-Undang HKPD yang tadi ada di berita sebelumnya saudara, ini sebenarnya sudah diketuk palu tahun 2022. Undang-undang ini dibuat karena pengelolaan keuangan negara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tapi juga oleh pemerintah daerah. Nah, Undang-Undang HKPD dibuat dan diatur supaya daerah bisa mengatur sendiri penerimaan mereka. Apalagi beberapa daerah ini merasa pendapatannya kok nggak besar ya. Nah, yang jadi polemik dalam undang-undang ini adalah salah satunya ini saudara, Pasal 58. Isi dari pasal 58 ada 2 poin sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tarif pajak barang dan jasa atau kita singkat PBJT paling tinggi 10%. Ini aturan pertama. Lalu ada aturan lagi yang kedua yaitu tarif BBCT pada sektor-sektor khusus. Ini adalah untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa diatur ada batas bawahnya yaitu 40% sampai batas paling tinggi adalah 75%. Jadi dari undang-undang ini Anda bisa melihat saudara, kalau nggak semua pajak atau nggak semua sektor hiburan ini kena kenaikan pajak. Jadi yang kena kenaikan pajak adalah yang diatur dalam poin ini yaitu diskotik, karaoke, lalu klub malam, bar, dan juga mandi uap dan spa. Kalau hiburan-hiburan lain adalah paling tinggi 10%. Ini paling tinggi ya, jadi kalau misalnya daerah mau menerapkannya 2% misalnya atau 3%, silahkan. Tapi batas maksimal yang diatur dalam undang-undang adalah 10%. Kalau bicara soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya nggak hanya mengatur soal pajak hiburan, tapi di dalamnya juga ada pajak kendaraan bermotor, lalu juga makanan dan minuman, hingga tarif parkir di daerah juga diatur dalam undang-undang ini. Jadi kami garis bawahi lagi saudara, misalnya nih Anda mau ke bioskop atau Anda mau bermain ke taman safari, taman mini ataupun Dufan misalnya, yang kena pajak adalah di sini. Jadi bukan ini ya, karena ini adalah khusus untuk diskotik sampai spa. Nah, dalam undang-undang ini saudara juga diatur soal pengajuan insentif fiskal kayak tadi berita sebelumnya yang ada di Bali. Kalau pengusaha mau minta misalnya keringanan, lalu juga pembebasan atau penundaan pembayaran pajak. Nantinya pengusaha bisa nih memberikan atau mengajukan ke permintaan insentif itu, nanti besarannya akan disepakati dengan pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah apakah pengusaha ini memang mampu atau tidak bayar pajak, atau juga apakah pengusaha ini merupakan pengusaha dari sektor ultra mikro. Meskipun sudah ada insentif ini, pengusaha sebenarnya tetap merasa Undang-Undang HKPD akan memberatkan para pengusaha. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdani. Kenapa sektor tersebut dikecualikan, diberikan tarif yang lebih tinggi? Sebagaimana kita ketahui, penerapan tarif tinggi itu kan ada 2 tujuannya. Satu adalah untuk membatasi, kalau itu berupa kegiatan adalah pembatasan kegiatan atau membatasi peredaran barang tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sektor hiburan ini memang mau dibatasi? Ya, tadi saya waktu sempat kita berbincang dengan Mbak Ilona, katanya responsnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan dibilang katanya itu untuk keadilan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya di sini adilnya di mana ya, gitu kan? Karena konsumennya hiburan itu kan sama, konsumennya karaoke itu sama orang-orangnya. Ya, apa yang dibeda-bedakan? Apakah itu ke karaoke ataukah itu ke Oke, jadi kita sudah lihat ya undang-undang yang baru tahun 2022 diketuk palunya berarti 2 tahun yang lalu. Nah, kita coba bandingkan saudara dengan undang-undang yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Ini dia undang-undangnya Nomor 28 Tahun 2009. Jadi setelah berlaku sekitar 13 tahun, undang-undangnya diubah nih dari PDRD ke undang-undang tadi di sektor-sektor daerah. Nah, di undang-undang ini saudara, sektor industri hiburan diatur di pasal 45.
Kami kutip ini dari laman resmi BPK, Anda juga bisa akses, Anda bisa baca kalau Anda mau lihat secara lengkap dan detail apa undang-undangnya. Jadi poin-poinnya adalah tarif pajak hiburan paling tinggi 35%. Ini beda ya dengan undang-undang tadi di 2022, tarif pajak hiburan yang paling tinggi adalah 10%. Artinya ada penurunan dari 35% paling tinggi menjadi 10%. Lagi-lagi kami garis bawahi, ini adalah tarif batas atas yang paling maksimal harus diterapkan. Poin kedua adalah soal industri hiburan khusus yang tadi juga diatur, yaitu antara 40 sampai 75%. Yang ini ada pengurangan juga atau ada perbedaan. Kalau di 2009 yang paling tinggi 75% ada pagelaran busana, lalu kontes kecantikan, dan yang sama adalah diskotek, karaoke, klub malam, spa, dan yang beda juga adalah panti pijat. Ini paling tinggi 75%. Yang berbeda dengan yang tadi tahun 2022 atau yang sudah berlaku sekarang tahun 2022 adalah sektor yang dikecualikan kalau yang baru ada batas bawahnya saudara, yaitu 40%. Sampai batas atasnya sama ya 75%. Kalau di 2009 sebenarnya batas bawahnya ini 35% karena tarif pajak hiburan paling tinggi diaturnya 35%. Jadi bisa Anda lihat ya perbedaannya. Kalau di yang baru naiknya berarti batas bawahnya naik 5% dari 35 menjadi 40 untuk sektor-sektor yang dikhususkan, tapi untuk seluruh industri hiburan lain yang tidak dikhususkan di luar diskotik, klub malam, bar dan juga spa turun menjadi 10%. Sebenarnya ngapain sih harus ada batas bawah, lalu harus ada batas atas? Nah sebenarnya ini diatur supaya tiap daerah ini ada persaingan yang sehat. Jadi nggak ada daerah yang karena pajaknya rendah supaya bisa narik pengunjung sebanyak-banyaknya. Ini supaya terjadi persaingan yang sehat saudara. Ini makanya diatur. Nah yang di undang-undang lama juga ada soal pajak hiburan tradisional paling tinggi 10%. Sementara di aturan yang baru tidak ada aturan soal pajak hiburan tradisional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku sebenarnya kalau bicara soal pariwisata, soal hiburan ini ada yang mahal sekali, yaitu biaya dari doing business sektor pariwisata. Ini sangat tinggi. Jadi harapannya sebenarnya aturan baru yang sekarang diterapkan ini tidak akan mematikan industri pariwisata di Indonesia yang sebenarnya masih kalah saing dengan negara tetangga. Kita pastikan bahwa diskursus ini akan lebihnya ini untuk memperkuat industri parekraf kita. Karena kita melihat bahwa mereka di sekitar kita ini sangat-sangat progresif. Mereka bisa tiba-tiba memberikan visa gratis selama liburan Imlek. Mereka tiba-tiba bisa menurunkan pajak dengan proses yang sangat cepat. Misalnya ke angka 5% di Thailand. Ini karena mereka melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini tulang punggung bagi ekonomi mereka. Nah, tinggal kita bagaimana pengambilan kebijakan, karena tentunya ini sinkronisasi dan orkestrasi, kolaborasi kementerian dan lembaga, tentunya juga melibatkan Indonesia Incorporated. Jadi di tengah polemik pajak hiburan ini, Kementerian Keuangan bilang sebenarnya sudah ada 7 daerah yang sudah lama menerapkan pajak dengan maksimal 75% untuk sektor hiburan khusus tadi. Jadi ada Siak, Tanjung Jabung Timur, Ogan Komering Ulu Timur, Tual, Gerobokan, Lebak, dan juga Belitung Timur. Nah selain 7 daerah itu, sebenarnya sudah ada juga 177 daerah yang sudah menerapkan pajak di undang-undang yang baru yaitu HKPD dari total 436 daerah. Ini adalah aturannya saudara. Jadi ini sesuai dengan aturan tadi karena batas bawahnya 40%, maka ada 36 daerah yang menerapkan pajaknya 40-50%. Lalu ada 67 daerah menerapkan 50-60% dan 16 daerah 60-70%. Yang kedua tertinggi adalah memang daerah-daerah yang menerapkan 70-75% untuk pajaknya, yaitu ada 58 daerah. Total ada 177 daerah. Jumlahnya sebenarnya sama dengan daerah-daerah yang menerapkan PDRD atau undang-undang yang berlaku pada tahun 2009 sampai 2022 dengan pajak 40 sampai
75%. Nah, sebenarnya gimana sih kalau kita lihat nih ngomongin pajak ya? Ini berarti pajak hiburan masuk ke dalam pajak konsumsi. Kita lihat ya, kita intip gimana kinerja pajak konsumsi pada tahun lalu. Kita lihat dari pajak-pajak konsumsi, dari 3 kami ambil saudara. Per November 2023, kinerja pajak hotel misalnya, ini kenaikannya mencapai 46,6% secara tahunan menjadi 8,5 triliun rupiah. Lalu pajak restoran naik 20% secara tahunan menjadi 13,6 triliun. Sementara pajak hiburan meskipun naiknya cukup signifikan 41,5%, tapi kalau lihat dari nilainya masih paling rendah dibandingkan dengan pajak-pajak lain di sektor pajak konsumsi, yaitu hanya 2%. Tapi memang kenapa sih ini polemiknya terjadi ya antara masyarakat, pengusaha ataupun pemerintah? Yang menyebalkan adalah biasanya kalau bicara pajak nih, udah dinaikin, udah dibebankan ke pengusaha, udah dibebankan ke masyarakat, terus pajaknya dikorupsi. Padahal harusnya kalau memang pajak-pajak jumbo ini target utamanya adalah untuk membangun daerah tersebut, harusnya memang masuk ke tempat dan aliran yang benar. Kita akan kembali lagi usai jeda saudara. Kementerian Perhubungan masih menggodok rencana kenaikan tarif kereta rel listrik alias KRL Jabodetabek. Saat ini tarif KRL per 25 km pertama adalah Rp3.000. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kenaikan
Kenaikan tarif tol masih akan berlanjut di kuartal pertama tahun ini. Akan ada 13 ruas jalan tol yang tarifnya naik. Badan Pengatur Jalan Tol BPJT menyebut ke-13 ruas tol tersebut diantaranya adalah Jalan Tol Surabaya Gresik, Jalan Tol Kertosono Mojokerto, Jalan Tol Bali Mandara, Serpong Cinere, Ciawi Sukabumi, Pasuruan Probolinggo, lalu ada Jalan Tol Makassar Seksi 4 dan Jalan Tol dalam Kota Jakarta. Ke-13 ruas tol ini seharusnya dijadwalkan naik di akhir 2023, namun masih dalam proses sampai saat ini. Penyesuaian tarif dilakukan setelah memenuhi standar pelayanan minimal dan akan menunggu keputusan dari Kementerian PUPR. Selain rencana kenaikan tarif tol yang juga rencananya akan naik, harganya adalah tarif kereta rel listrik alias KRL Jabodetabek. Apakah rencana tersebut akan dilaksanakan tahun ini? Jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo punya laporan lengkapnya langsung dari Stasiun Palmerah, Jakarta. Renata, jadi apakah kenaikan tarif KRL ini sudah ketuk palu? Paskalis dan juga saudara, sampai saat ini memang Kementerian Perhubungan memastikan bahwa kenaikan tarif KRL ini belum akan dilakukan pada tahun ini. Tetapi memang Kementerian Perhubungan tidak membantah bahwa pembicaraan terkait dengan kenaikan ataupun penyesuaian tarif KRL ini masih terus dilakukan. Kalau dari pihak KCI atau KAI Komuter memang menyebut bahwa pihaknya sudah siap apabila nantinya pemerintah ini memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif KRL. Dari segi sistem, misalnya sistem IT dari pihak KCI ini sudah siap untuk menyesuaikan tarif KRL apabila memang akan dilakukan kenaikan. Paskalis dan juga saudara, memang kenaikan tarif ini juga wacananya memang berembus begitu ya di tengah usaha dari pihak KAI Komuter untuk melakukan pengadaan impor kereta KRL yang baru. Kalau kita lihat memang dari KCI ini akan melakukan impor sebanyak 3 rangkaian kereta ataupun 3 trainset yang dimana masing-masing kereta ini ada sebanyak 12 gerbong ataupun 12 kereta. Mengapa diperlukan adanya impor ini? Karena memang dari tahun ke tahun jumlah penumpang dari kereta ini terus meningkat. Kembali lagi kita bahas terkait dengan tarif, memang di tengah berembusnya kenaikan tarif ini juga pengadaan kereta yang dilakukan. Untuk tarif sendiri ini memang sudah lama tidak naik dari tahun 2016, berarti sudah sekitar 8 tahun harga tarif kereta ini belum pernah naik. Kalau kita lihat dari harganya, ini memang tarifnya masih menggunakan tarif progresif, yang dimana ada tarif dasar untuk 30 km pertama. Maksud saya 25 km pertama ini sebanyak Rp3.000. Sementara untuk tarif lanjutannya ini Rp1.000 per 10 km. Apabila memang benar nantinya pihak Kementerian Perhubungan akan melakukan kenaikan tarif, ini akan dilakukan kenaikan pada tarif dasar untuk 25 km pertama akan naik Rp2.000, ini yang berarti akan menjadi Rp5.000. Tetapi tentu ini masih dirembukan lagi oleh pihak Kementerian Perhubungan. Memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun juga jumlah penumpang dari kereta ataupun KRL ini terus meningkat, yang dimana kalau dari tahun 2023 ini tercatat sebanyak 290,89 juta penumpang atau meningkat sebanyak 35% dari tahun lalu, yakni 215,04 juta penumpang. Memang kalau kita lihat sangat diperlukan ya, dengan adanya peningkatan jumlah penumpang ini diperlukan juga segera pengadaan dari KRL. Tentu apabila nantinya memang benar pemerintah akan melakukan kenaikan harga, ini juga kita harapkan bisa sejalan dengan peningkatan mutu. Karena kita lihat tadi seperti data yang saya sudah sebutkan, jumlah penumpang dari KRL ini memang dari tahun ke tahun terus meningkat. Paskalis. Kita akan nantikan bagaimana rencana kenaikan tarif KRL. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.
Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi seputar kampanye calon presiden dan wakil presiden. Jangan kemana-mana. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kita sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saya Desi Larasati masih bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal penurunan iklan videonya yang diganti. Padahal video capres ini baru sehari ditampilkan. Anies melihat penurunan video ini menjadi sebuah masalah karena menunjukkan adanya pihak yang tidak siap berdemokrasi. Anies juga menegaskan untuk saling menghormati atas pilihan yang berbeda. Video ini, saudara, menurut rencana akan ditayangkan selama seminggu, mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Namun, baru sehari tayang. Pada Selasa pagi, video Anies sudah diturunkan dan diganti dengan video iklan lainnya. Belum diketahui apa penyebab penggantian video ini. Saya malah baru tahu tadi pagi, tapi ya sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi, mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik di Purbalingga, Jawa Tengah. Ganjar disambut meriah oleh masyarakat sekitar yang berada di sekitar pasar.
Safari politik yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan melakukan olahraga pagi, Ganjar sempat mampir di Pasar Pahingan, Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Ganjar mendengar aspirasi masyarakat yang mengeluhkan soal pasar. Bisa memitigasi dari awal, bisa membangun kesepakatan dari awal, dan ini akan bisa berjalan. Rata-rata sih overall mereka menyampaikan harga turunin Pak. Itu teriakan yang paling keras ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke daerah Warakas, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Gibran membagikan buku tulis dan juga susu secara gratis. Gibran tiba di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar pukul 10 pagi. Ia menyapa warga yang sedang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Gibran kemudian menyusuri gang di Jalan Warakas sambil menyapa warga, bersuah foto, dan menyerap aspirasi masyarakat. Gibran juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat sambil meminum kopi. Kesehatan gratis, cek tensi, dan lain-lain. Ya, yang disampaikan warga tadi kepada Mas Gibran apa aja, Mas? Belum, nanti habis ini kita dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Ya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah isu Presiden Joko Widodo menjanjikan pengangkatan CPNS jika pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Ari memastikan Presiden tak pernah memberikan janji soal CPNS atau ASN. Ari menegaskan Presiden tak pernah membahas rekrutmen CPNS dengan kepala daerah manapun. Rekrutmen CPNS tak ada kaitannya dengan tahun politik. Menurutnya, pembukaan besar-besaran CPNS dilakukan di tahun 2024 karena dari sisi anggaran dan kebutuhan formasi terjadi pada tahun ini. Pihak Istana memastikan proses rekrutmen CPNS sudah dirancang oleh Kementerian Pan-RB sejak 5 Januari 2024 yang lalu. Formasi CPNS tahun 2024 yakni sebanyak 2,3 juta formasi. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi menyebut Presiden Jokowi akan melanjutkan pengangkatan jutaan CPNS jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Yang pertama, jadi tidak betul ya ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah, terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan pemilu 2024. Kunjungan Presiden ke daerah terbuka sekali ya. Pernyataan beliau ke publik, baik itu pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, atau pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput oleh teman-teman media. Dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu. Dan yang kedua yang perlu teman-teman ketahui bahwa koridor kita untuk mengatur tentang ASN kan sudah jelas ya. Kalau anaknya menang. Sebelumnya, saudara, video ini viral memperlihatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar berbicara di hadapan guru. Ia diduga mengampanyekan Gibran sebagai calon wakil presiden. Saat berbicara, Sekda Takalar terdengar jelas menyampaikan janji Jokowi untuk pengangkatan CPNS. Tapi kemudian Sekda Takalar M. Hasbi menyebut video itu diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu telah dipotong-potong. Pertanyaan dari para guru tersebut diantaranya harapan bagaimana nasib mereka, utamanya P3K dan tenaga honor ke depannya, karena mereka berharap diangkat. Sementara menurut data kami masih ada ratusan guru yang belum terangkat. Informasi penting dan juga menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten.
tadi itu bukan polisi beneran, ya. Samperin udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menanyakan alamat, si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, lencana palsu polisi gadungan. Rabu 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Berita duka dari dunia olahraga Indonesia, saudara. Mantan atlet angkat besi Indonesia, Raima Lisa Rumbewas, dimakamkan di tempat pemakaman umum Wamena, Kota Jayapura pada Selasa sore. Prosesi pemakaman almarhumah Lisa Rumbewas digelar layaknya pahlawan, di mana peti jenazah dibungkus dengan bendera merah putih dan diangkat oleh para atlet PON Papua. Prosesi pemakaman diawali dengan ibadah yang dilanjutkan dengan tabur bunga oleh keluarga dan letakan karangan bunga. Lisa Rumbewas meninggal pada 14 Januari 2024. Peraih 3 medali Olimpiade sempat dirawat di RSUD Jayapura sebelum dinyatakan meninggal pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aksi heroik polisi berpangkat Bribka di Kabupaten Indragiri Hilir Riau menandu seorang perempuan usai melahirkan. Aksi ini, saudara, dilakukan untuk membantu sang suami membawa istrinya seorang diri. Dengan menggunakan kayu dan juga sarung, Bribka Heru Susanto menandu seorang perempuan untuk pulang ke rumahnya. Aksi ini dilakukan saat Bribka Heru melihat seorang warga sedang menggendong istrinya usai melahirkan. Aksi menandu dilakukan karena di wilayah tersebut tidak ada ambulans ataupun kendaraan roda 4. Setelah berjalan sejauh 3 km, Bribka Heru berhasil mengantar Rosmini dan bayinya ke rumah dengan selamat. Saya melihat seorang warga memotong seorang ibu yang bersalin, dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu
Karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Informasi tadi jadi penutup Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya Adisi Larasati. Terima kasih sudah menyimak Sapa Indonesia pagi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Jembatan penghubung antar kampung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus setelah diterjang luapan air sungai. Seorang istri menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya sendiri. Tak hanya itu, adik pelaku juga terlibat dalam pembunuhan berencana ini. Islandia tengah berjuang mengatasi lava cair dari gunung api yang meletus dan melahap beberapa rumah di kota Grindavik. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kilas Kompas kembali menjumpainya dengan sejumlah informasi. Selain 3 informasi utama tadi kami akan rangkum dengan informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Andre Sinaga, inilah Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama. Diduga akibat pengerjaan las yang menyambar tiner, 3 bangunan toko material di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas mencari karyawan toko yang diduga terjebak di dalam kobaran api. Api yang terus membesar membakar 3 bangunan toko material di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cianjur Kota. 4 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan pengerjaan las besi yang mengenai dan membakar tiner. Dalam kebakaran ini, 1 karyawan toko diduga terjebak dalam kobaran api. Ada ledakan, saya mau keluar. Itu teman saya mah kalau naik ke atas. Saya naik ke atas. Itu yang naiknya 1 orang atau 2 orang? 1 orang. 1 orang. Yang satu ada di atas dim. Ada. Yang satu di bawah kan. Di bawah naik ke atas itu udah ini udah ada apinya di ininya. Ada api di maju kena api di cewek cowok. Ada yang istri mah yang perempuan mah lagi sholat di lantai 2. Di lantai 1 juga, di lantai 1. Tidak kuat menanjak, truk bermuatan batu bata putih menghantam bagian depan toko kusen dan terbalik di Jalan Sumatera, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Detik-detik terbaliknya truk terekam kamera CCTV milik toko kusen pada Selasa dini hari. Selain merusak sebagian besar batu bata yang dibawa, truk juga menghantam tiang toko kusen hingga menyebabkan atap ambruk. Awalnya truk bermuatan batu bata ini melaju dari Serpong ke Ciputat dan diduga sopir tak menguasai medan hingga truk meluncur mundur di tanjakan.
Kita ke informasi lainnya, seorang istri histeris saat mengetahui suaminya tewas akibat kecelakaan di Jalan Lalu Lintas Timur Lumajang, Jawa Timur. Perempuan ini menangis histeris saat melihat suaminya tergeletak tak bernyawa di Jalan Lintas Timur Lumajang, Selasa siang. Korban terlibat kecelakaan saat hendak berbelok arah. Tiba-tiba motor menabraknya dari arah belakang. Korban tewas di lokasi sementara pemotor lain juga mengalami patah tulang. Korban tewas dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto. Hasil olah TKP, ini kronologis kecelakaan antara kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor, yaitu kendaraan sepeda motor Honda Grand ini diduga putar balik dan tidak melihat arus lalu lintas yang dari arah belakang, kemudian bersamaan itu dari arah utara, yaitu yang dari arah utara ke selatan, ada kendaraan Vixen dan kemudian terjadi benturan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, saudara, unjuk rasa puluhan guru honorer di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Masa berusaha untuk bertemu dengan Kadis Pendidikan, namun Kadis Pendidikan diduga sengaja menghindari pengunjuk rasa. Masa guru honorer yang kecewa berusaha menyegel kantor Dinas Pendidikan Buton Selatan, namun dihalangi pegawai Dinas Pendidikan dan Satpol PP. Aksi saling dorong antara guru honorer dan pegawai Dinas Pendidikan tak terelakkan. Guru honorer melakukan aksi unjuk rasa memprotes hasil tes seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT pada pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K di Buton Selatan yang diduga penuh dengan kecurangan. Saudara, jembatan penghubung antar kampung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus setelah diterjang luapan air sungai. Kondisi ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Melaporkan dan sekitarnya agar tetap waspada. Rekaman video amatir memperlihatkan aliran sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang meluap pada Senin kemarin. Tingginya luapan air di sungai Walanai bahkan mencapai 7 meter. Akibatnya jembatan penghubung di desa Rompe Gading terputus setelah diterjang material bambu yang terbawa air. Akibatnya 14 kepala keluarga termasuk anak sekolah yang bermukim di kampung Putabata hingga saat ini terisolir. Luapan air sungai juga menerjang lahan perkebunan dan sawah milik warga seluas 74 hektar. Terputusnya jembatan ini ada 14 kakak di dusun Kampung Puntaba yang terisolir sampai sekarang. Satu kampung itu Pak ya? Iya, satu kampung. Termasuk anak sekolah juga Pak ya? Termasuk ada juga anak sekolah yang terisolir. Kita ke Jakarta, saudara. Polda Metro Jaya layangkan surat panggilan kedua kepada Siskae untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pembuatan film porno di Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, 11 orang pemeran pria dan wanita telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk selebgram Siskae. Setelah mangkir pada panggilan pertama yang dijadwalkan oleh penyidik pada Senin kemarin, penyidik akan jemput paksa Siskae apabila mangkir pada panggilan kedua yang dijadwalkan pada hari Jumat mendatang. Pasal 11, junto pasal 65 KUHP. Ya, itu dipersilakan ya, itu hak tersangka maupun kuasa hukum tersangka silakan untuk mengajukan gugatan pra peradilan dan kita penyidik siap untuk menghadapi. Ya, ketika nanti panggilan kedua tidak memenuhi panggilan penyidik, maka kita akan lakukan dan kita akan mengeluarkan surat kita membawa terhadap tersangka sampai nanti terkait dengan upaya paksa penangkapan yang kita lakukan. Sementara itu, Siskae pada 15 Januari kemarin mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembuatan film porno oleh Polda Metro Jaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pengajuan gugatan pra-peradilan terhadap tersangka Siskae. Menurut rencana, sidang gugatan ini dijadwalkan pada Senin 22 Januari nanti.
Untuk sidang pertamanya nanti hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dengan hakim tunggal Ibu Sri Rezeki Marsinta Saimu. Polsek Cimanggis Depok menangkap perempuan yang tega membuang bayi laki-laki yang baru dilahirkannya. Diduga sementara sang ibu mengalami depresi. Ibu muda yang diketahui berinisial GR berusia 20 tahun yang tega membuang bayinya yang baru dilahirkan telah diserahkan ke unit PPA Polres Metro Depok untuk menjalani tes kejiwaan. Sementara sang bayi dalam kondisi selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan bayi yang masih bertali pusar di selokan. Alhamdulillah bayinya sehat, masih sehat sampai sekarang. Ya, jadi berdasarkan olah TKP, kami menemukan di salah satu rumah warga ada CCTV. Dan berdasarkan pengamatan dari CCTV itu, kami bisa mengidentifikasi bahwa benar yang membuang bayi adalah ibunya sendiri. Apa sih Pak yang melatar belakangnya? Itu motifnya. Ya, untuk motifnya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dari pihak PPA Polres ya. Kita ke informasi lainnya. Salah satu korban kebakaran karaoke Orange di Tegal, Jawa Tengah, Anggun Silviana Putri, dimakamkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah. Selasa pagi, Anggun Silviana Putri, warga desa Kaladawa yang menjadi korban kebakaran karaoke di Tegal, dimakamkan di TPU desa setempat. Menurut kepala desa setempat, Anggun dikenal sering membantu keluarga saat mengalami kesulitan. Korban diketahui telah bekerja selama 4 tahun di karaoke tersebut. Dari 6 korban, 4 jenazah dibawa ke Jawa Barat, sedangkan 1 jenazah lainnya dimakamkan di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab kebakaran karaoke Orange yang menewaskan 6 orang. Sampai tadi malam baru jam 1 datang, terus pagi ini langsung dimakamkan. Sebenarnya kalau di mata keluarga sih dia sangat baik dan ikut membantu kebutuhan keluarga. Usai jeda, seorang istri menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya sendiri. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat. Si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, rencana palsu polisi gadungan. Rabu 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai?
beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang keset? Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden. Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda masih menyaksikan Kilas Kompas, Saudara, bersama saya Andre Sinaga. Informasi berikutnya adalah, Saudara, di Karawang, Jawa Barat, seorang istri tega membunuh suaminya dengan menyewa pembunuh bayaran. Sang istri mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Pada tanggal 9 Januari lalu, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Jenazah korban pertama kali ditemukan petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Awalnya korban diduga sebagai korban begal. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban. Saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan tidak mau korban diotopsi. Keterangan yang diberikan juga berubah-ubah hingga akhirnya terungkap kematian korban disebabkan ulah sang istri yang menyewa pembunuh bayaran. Puas nggak, Bu? Nyesel, Bu? Ada penyesalan, Bu? Nyesel pasti, Pak. Nyesel pasti ya? Oke. Yang pasti saya bakal kooperatif, Pak. Kooperatif lagi sekarang, ya? Dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Ya. Yang membuat semakin geleng-geleng kepala, pembunuhan berencana ini juga melibatkan adik sang istri yang diminta untuk mencari pembunuh bayaran. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor, yang saat ini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan adalah percekcokan antara suami istri. Tak hanya itu, sang istri ternyata juga ingin menguasai seluruh harta suami.
Pelaku mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya serta terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Kesorotan lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki terkait 93 pegawai yang terlibat pungutan liar di rutan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengetahui kasus pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Dan saat ini KPK masih menunggu pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat kasus tersebut. Saya kira pegawai rutan sudah diketahui tadi bahwa pegawai rutan tetap dalam proses, itu sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut bagaimana penanganannya, karena masih bersifat penyelidikan dan penyidikan itu sifatnya rahasia. Kita juga tidak bisa terlalu mengungkap. Kenapa? Nanti kalau ketika kita mengungkap tentang hal-hal seperti begini ternyata itu tidak terbukti atau di SP3, nanti kita dianggap pelanggaran hak asasi manusia lagi. Dan itu makanya dikatakan bahwasanya penyelidikan dan penyidikan masih bersifat rahasia untuk menjaga nama baik dari orang-orang yang sedang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan telah memeriksa 190 orang dalam proses penyelidikan pungli rutan. 93 pegawai telah diperiksa oleh Dewas KPK. Menurut rencananya, sidang etik para tersangka tersebut akan dimulai besok. Itu paling sedikit ya, paling sedikit itu menerima 1 juta. Dan yang paling banyak menerima 504 juta sekian. Itu yang paling banyak. Lalu kalau teman-teman menanyakan totalnya berapa, saya bisa menyatakan yang pasti tidak, tapi sekitaran 6 miliar 148 juta sekian. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mendorong Dewas KPK untuk memutus sanksi berat terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungutan liar di rutan KPK. Yudi menilai pelaku pungli bisa dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat hingga sanksi pidana. Tentu kita berharap Dewas tegas ya terhadap keterlibatan 93 orang ini dalam dugaan pelanggaran etik. Kita berharap bahwa bukan hanya ya tindakan secara etik ya, sanksi berat diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga pidana. Islandia tengah berjuang mengatasi lava cair dari gunung api yang meletus dan melahap beberapa rumah di kota Grindavik. Informasi hadir saja, tetaplah bersama kami. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami.
Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Pokoknya saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menanyakan alamat. Si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, rencana palsu polisi Gadungan. Rabu, 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Anda kembali menyaksikan Kilas Kompas. Di paruh akhir ini informasi dari mancanegara. Islandia tengah berjuang mengatasi lava cair dari gunung api yang meletus dan melahap beberapa rumah di kota Grindavik. Para ilmuwan mengatakan letusan mulai mereda tetapi masih terlalu dini menganggap bahwa bahaya sudah berakhir. Dalam sebulan terakhir, gunung api di Semenanjung itu telah meletus 2 kali. Pihak berwenang telah mengevakuasi warga dan beberapa jam sebelumnya karena serangkaian gempa kecil yang mengindikasikan akan terjadi letusan. Islandia berada di titik panas gunung api di Atlantik Utara yang rata-rata mengalami 1 letusan setiap 4 hingga 5 tahunnya.
Sementara itu, banjir yang merendam sejumlah kawasan di Rio de Janeiro, Brasil menewaskan sedikitnya 12 orang akibat tertimbun tanah longsor, tenggelam, dan tersengat aliran listrik. Sekitar 2.400 personel militer dari pemadam kebakaran Rio dikerahkan untuk menyelamatkan warga dan memantau daerah yang terdampak. Hujan lebat di akhir pekan membuat banjir merendam permukiman, ruang bawah tanah, rumah sakit, jalur kereta di kota Rio de Janeiro, dan jalan bebas hambatan utama. 8 kota di seluruh negara bagian di Rio de Janeiro masih berada pada resiko tanah longsor yang sangat tinggi, dan 10 kota lainnya berada pada resiko tinggi. Demikian kilas Kompas hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengetahui informasi terbaru lainnya. Saya Andres Sinaga bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Pascalis Siswari. Mauritius mencabut peringatan cuaca ekstrim dan melonggarkan jam malam setelah badai Belal menghantam negara di Kepulauan Samudra Hindia tersebut. Badai menyebabkan banjir besar dan kerusakan parah. Jalan-jalan di kota Port Louis, Mauritius, dan sejumlah wilayah lain berubah menjadi sungai yang deras ketika badai Belal membawa hujan lebat dan angin kencang. Sejumlah warga naik ke atap mobil dan berpegangan saat banjir melanda wilayah mereka. Badan Meteorologi Mauritius mengatakan badai Belal melintasi wilayah lepas pantai timur Afrika pada Senin dan Selasa pagi, namun kini menuju lebih jauh ke Samudra Hindia. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Bersiap untuk eksplorasi di level yang lebih menantang? Poshman Perfume Spray Rata Extreme baru. Ini wangi buat lo para cowok pemberani. Karena odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya yang maskulin, kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Rata Extreme. Push the limit. Live. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Politisi Marwarar Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan. Ia menyebut memilih untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Pedangdut Inul Daratista dan pengacara Hotman Paris protes keras atas naiknya pajak hiburan menjadi 40 hingga 75%. Ayah dari korban kebakaran tempat karaoke di Tegal tak kuasa menahan rasa sedih. Ia bahkan beberapa kali terjatuh menyaksikan jenazah sang anak dimakamkan. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan di mana jembatan penghubung desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus karena diterjang derasnya banjir Sungai Walanai setinggi 7 meter. Kita langsung informasi pertama, saudara. Sebuah rumah 2 lantai di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Warga yang panik berupaya memadamkan api. Di depan rumah saya, Pak. Warga sekitar Dupak Timur 4 Surabaya dikejutkan dengan munculnya kobaran api dari salah satu rumah berlantai 2. Busan angin yang kencang kian perparah situasi. 15 unit damkar dikerahkan dan warga berupaya membantu dengan alat seadanya. 2 jam berjibaku, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diduga korsleting listrik menjadi pemicu kebakaran. Seorang istri histeris saat mengetahui suaminya tewas akibat mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Lumajang, Jawa Timur, Selasa siang. Istri Samhadi tak kuasa menahan kesedihan. Ia menangis histeris saat melihat jenazah suaminya telah tergeletak tak bernyawa di Jalan Lintas Timur Lumajang, Selasa siang. Korban terlibat kecelakaan saat hendak berbelok arah. Tiba-tiba motor menabraknya dari arah belakang. Korban tewas di tempat, sementara pemotor lain juga mengalami patah tulang. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto untuk diperiksa. Selanjutnya saudara, 2 kelompok massa yang diduga anggota perguruan silat terlibat kericuhan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa, namun 1 mobil polisi dilaporkan rusak. Kericuhan ini terjadi di Desa Buduran, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selasa dini hari. Dalam video terlihat para pelaku berlarian sambil membawa balok kayu. Diduga mereka adalah anggota perguruan silat yang terlibat konflik. Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Ridwan membenarkan peristiwa kericuhan ini dan peristiwa bermula dari aksi pelemparan salah satu kelompok massa. Tak ada korban jiwa, namun 1 mobil polisi dilaporkan mengalami kerusakan. Aksi tawuran antara 2 kelompok pemuda pecah di Jalan Pangkalan Asem, Jakarta Pusat Minggu malam. Saling serang antar 2 kelompok pemuda ini saudara langsung menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah pengendara tak berani melintas di Jalan Pangkalan Asem, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Para pelaku bahkan nekat menggunakan senjata tajam untuk saling menakuti. Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun warga berharap polisi memperketat pengawasan di TKP agar kejadian ini tak terulang kembali.
Sorotan selanjutnya, saudara, politisi Marwara Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan. Ara menyebut pamit karena mengikuti langkah Presiden Joko Widodo. Kemarin malam Ara mengembalikan kartu tanda anggota kepada Wasekjen PDIP Utut Adianto. Ara menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Marwara ini menyebut mengundurkan diri dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang ia sebut sesuai hati nurani dan menilai kepuasan masyarakat kepada Jokowi masih tinggi. Pak Utut, sahabat saya, untuk Sekjen PDI Perjuangan, saya izin pamit dari PDI Perjuangan. Sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum Mega dan Mas Hasto, Sekjen, dan teman-teman para senior. Mohon maaf, dan saya juga terima kasih dan kesempatan berkarir politik dan izin saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani angkat bicara terkait dengan mundurnya politisi senior PDI Perjuangan Marwara Sirait. Ketika ditanya mengenai keluarnya Ara dari partai karena mengikuti langkah Jokowi, Puan tidak berkomentar banyak dan hanya mengucapkan terima kasih selama ini telah bersama PDI Perjuangan. Terima kasih selama ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya, oke. Saudara, iklan video yang menampilkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di depan sebuah mal Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat diganti. Padahal video capres ini baru sehari ditampilkan. Inilah video Anies Baswedan yang ditayangkan di depan sebuah mal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Video ini menurut rencana akan ditayangkan selama seminggu, mulai dari 15 Januari hingga 21 Januari 2024. Namun, baru sehari tayang pada Selasa pagi, video Anies ini sudah diturunkan dan diganti dengan video iklan lain. Belum diketahui apa penyebab penggantian video ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun langsung angkat bicara. Anies melihat penurunan video ini menjadi sebuah masalah karena menunjukkan adanya pihak yang tidak siap berdemokrasi. Anies juga menegaskan untuk saling menghormati atas pilihan yang berbeda. Hal tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa pagi waktu Indonesia Timur. Di Bekasi. Video clone di Bekasi gimana tuh? Saya malah baru tahu tadi pagi. Tapi ya sebenarnya saya nggak tahu juga. Cuman kan kabar beredar di sosmed. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari demokrasi. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal bersama yang diselenggarakan Kementerian BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin malam. Kedatangan Prabowo ini pun saudara langsung disambut oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini adalah kali kedua Prabowo menghadiri perayaan Natal bersama nasional setelah sebelumnya menghadiri perayaan Natal di Surabaya, Jawa Timur yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Di akhir perayaan Natal saudara pada Senin malam, Menhan yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo ini pun menjadi rebutan swap foto. Dengan pengawalan ketat, Prabowo juga menyalami para peserta perayaan Natal Kementerian BUMN. Saat ditanya oleh sejumlah wartawan, Prabowo hanya memberikan salam dan langsung meninggalkan lokasi. Pak, doorstop bentar, Pak. Doorstop bentar. Bapak. Pak, sukses ya, sehat-sehat ya, Pak. Ayo, tadi sukses. Pak, awas kaki. Pak, menang ya, Pak. Awas kakinya. Pak Prabowo. Oke.
Kabarnya di Pekalongan, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan menaiki Vespa bersama sejumlah komunitas motor. Tanya melakukan pertemuan dengan komunitas sepeda motor, Ganjar pun turut konvoi menggunakan motor Vespa di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Menuju ke Pasar Induk Kajen di Pekalongan, Ganjar diiringi ratusan motor dari sejumlah komunitas. Dalam kesempatan ini, Saudara, Ganjar berpesan agar komunitas motor ini selalu tertib berlalu lintas, terutama tidak menggunakan knalpot brong. Usai konvoi, Ganjar kemudian berhenti di Pasar Kajen Pekalongan, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Ganjar disambut ratusan warga dan pedagang. Selain memantau harga kebutuhan pokok di pasar, saat di Pekalongan, calon presiden nomor urut 3 juga bertemu dengan ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk menjaga kekompakan dan mengamankan suara Ganjar Mahfud. Semua mesti disiplin, maka sebenarnya target-target kita secara internal sudah ada, siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan sebagainya sudah ada. Sekarang report sistemnya terus berjalan, maka tugas kita adalah mengingatkan agar disiplin itu bisa berjalan. Saudara, keluarga salah satu korban tewas akibat kebakaran tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah tak kuasa menahan kesedihan saat hendak memakamkan jenazah. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutri-Benecol. Kata orang, gue itu si paling kerja, kucing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, pancenoye. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Banyak saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat. Si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, rencana palsu polisi Gadungan. Rabu 17 Januari, pukul 10:30 malam. Di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saudara, tempat karaoke di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin pagi terbakar. 6 orang tewas dan 9 orang dirawat di rumah sakit. 6 orang yang tewas ini merupakan pemandu lagu. Mereka saat itu terjebak di dalam dan mengalami sesak nafas karena kehabisan oksigen. Peristiwa ini tentu menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Duka cita mendalam sangat dirasakan keluarga Nurmala Adrianti, salah satu korban tewas akibat tempat karaoke yang terbakar. Kerabat serta keluarga berdatangan ke rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka tak bisa menahan air mata karena kepergian korban. Bahkan orang tua korban syok hingga sempat pingsan karena kehilangan salah satu orang yang disayangi. Sejumlah kerabat mencoba untuk menenangkan. Suasana duka masih terasa saat pemakaman Nurmala di tempat pemakaman umum Kampung Ciseti, Tajur Sindang, Purwakarta, Jawa Barat. Sang ayah beberapa kali terjatuh dan harus didampingi oleh kerabat karena tak kuasa melihat sang anak dimakamkan. Ia terpukul dan kehilangan karena Nurmala merupakan tulang punggung keluarga. Dan ini dia saudara, gambar atau kondisi saat tempat karaoke ini terbakar. Asap pekat keluar dari lantai 3 tempat karaoke. Terlihat bangunan dari 3 lantai ini sangat tertutup. Bahkan bagian depan tempat karaoke ini terdapat tralis. Ventilasi udara pun hanya jendela yang jumlahnya sedikit dan sangat kecil. Sehingga asap memenuhi seluruh ruangan dan tak susah dan membuat kesulitan untuk bisa keluar. Saat kebakaran terjadi, terdapat belasan pemandu lagu yang sedang tidur pulas di dalam tempat karaoke tersebut. Karena minimnya akses masuk ke dalam tempat karaoke dan ventilasi yang kecil, membuat proses evakuasi korban berlangsung secara dramatis. Petugas harus menjebol dinding dan mengerahkan mobil kran milik Dinas Perhubungan untuk mengevakuasi para korban.
Saat dievakuasi, para korban sudah dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri karena banyak menghirup asap. Karena akses masuk mungkin yang terbatas, kemudian asap yang cukup tebal, sehingga dilakukan pembongkaran beberapa jendela, khususnya di lantai 3 ini supaya asap ini bisa keluar. Kondisinya mereka pada saat dilakukan evakuasi ya sudah lemas, tidak ada pergerakan-pergerakan. Lantas bagaimana kronologi kebakaran tempat karaoke New Orange yang menewaskan 6 orang ini, saudara? Salah satu korban selamat menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran tempat karaoke ini sedang tidak beroperasi. Saat kejadian, saksi ini berada di lantai 1 dan ia pun tiba-tiba mencium bau kebakaran. Dan setelah diperiksa, ia mendapati kepulan asap tebal dari lantai 2 dan lantai 3. Ironisnya saudara, saat itu sejumlah pemandu lagu yang berada di lantai 3 tengah tertidur. Karena melihat asap tebal, saksi kemudian naik ke lantai 2. Ia di situ berusaha mengetuk satu persatu kamar yang berada di lantai 2. Namun karena asap yang sudah sangat tebal, ia tak kuat untuk meneruskan membangunkan para pemandu lagu yang tengah tertidur. Ia memutuskan untuk turun kembali ke lantai 1 dan melaporkan ke security yang ada di bagian bawah. Selain itu, ada salah satu karyawan yang membawa alat pemadam api ringan atau APAR saat mengetahui adanya kepulan asap di lantai 2. Karyawan ini juga berinisiatif untuk mengetuk pintu kamar untuk membangunkan rekan-rekannya yang ada di lantai 2. Namun lagi-lagi kepulan asap semakin tebal sehingga ia tak bisa melanjutkan dan memutuskan untuk turun ke lantai 1 bersama dengan rekan-rekannya yang sudah terbangun. Mengapa ada korban jiwa dalam kebakaran ini? Padahal tempat karaoke ini saat itu belum beroperasi. Salah satu karyawan bilang ternyata tempat karaoke ini menyediakan mes untuk para pemandu lagu beristirahat di lantai 3. Total ada 6 kamar yang masing-masing kamar dihuni oleh 4 orang. Pada pagi hari itu tidak beroperasi dan kemudian lokasi tempat dan para istirahat. Itu mas ya mbak? Iya itu. Karaoke. Iya. Berapa kamar itu? Di atas itu di lantai 3. 6 kamar. Berapa 6 orang kamar. biasanya mbak? Satu kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep di situ. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal. 6 korban tewas diotopsi oleh tim Bidokes Polda Jawa Tengah. Mereka ada yang meninggal di tempat dan ada juga yang meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Selain itu ada 9 orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saudara, kabar duka ini pun membuat salah seorang keluarga korban jatuh pingsan saat mendatangi ruangan instalasi gawat darurat RSUD Kardinah Kota Tegal. Sejumlah keluarga dan kerabat korban terus berdatangan untuk memastikan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dari kebakaran ini. Kebakaran ini sedikitnya menewaskan 6 orang. Mereka merupakan karyawan di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. Selain itu ada 9 orang yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban ini saat kejadian sedang tertidur di mes yang berada di lantai 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal memastikan tewasnya para korban ini karena sesak nafas atau karena kelebihan CO2. Hal ini terjadi karena minimnya ventilasi di tempat karaoke, minimnya akses menuju pintu keluar, dan para korban yang saat kejadian sedang tertidur. Meninggal 6. Ya. Masih dirawat berapa? Masih dirawat sekitar 9. Kondisi yang masih dirawat bagaimana Pak? Kondisi keadaan umumnya masih bagus. Penyebab MD-nya apa? Mati lemas? Mati lemas. Karena kemasukan CO2.
Untuk mengetahui penyebab kebakaran tempat karaoke yang menewaskan 6 orang ini, petugas gabungan dari Inafis Polda Jawa Tengah dan tim Lab 4 Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk memudahkan proses penyelidikan, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dugaan sementara titik api dari atas musola akibat hubungan pendek arus listrik. Selain itu, api tidak menjalar dan hanya mengeluarkan asap yang diduga timbul karena banyaknya kabel yang terbakar. Kalau titik api diduga dari atasnya musola, karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran dari musola merambat seperti itu. Cuman untuk apinya tidak menjalar, hanya banyak asapnya. Yang terbakar dari musola itu atap sedikit atap plafon itu. Peristiwa ini menyimpan duka yang amat mendalam bagi keluarga para korban. Mereka harus kehilangan orang yang mereka cintai. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Hasil olah tempat kejadian perkara masih diuji oleh tim Inafis Polda Jateng dan Lab 4 Mabes Polri. Dan dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa bangunan harus memiliki banyak ventilasi serta terdapat akses darurat yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saat kondisi darurat. Kami masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai rumah tangga tak harmonis serta ingin kuasai harta. Seorang istri nekat sewa pembunuh bayaran untuk menghabisi suami. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Pernah nggak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino, sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif Cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Pokoknya saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat. Si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang, di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran rencana palsu polisi gadungan. Rabu 17 Januari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Masih di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat. Yang pertama, saudara, ada istri sewa pembunuh bayaran. Seorang istri di Karawang, Jawa Barat, tega membunuh suaminya sendiri dengan menyewa pembunuh bayaran. Untuk menutupi aksinya, pelaku mengatur seolah-olah korban tewas akibat dibegal. Lokasi ditemukan begal, bre. Seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di sisi sungai Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9 Januari lalu. Awalnya korban diduga sebagai korban begal. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas ronda yang kemudian melapor ke polisi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk istri korban. Namun saat dimintai keterangan, istri korban tidak kooperatif dan menolak persetujuan korban diotopsi. Keterangan yang diberikan juga berubah-ubah hingga akhirnya terungkap bahwa kematian korban disebabkan ulah sang istri yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Nyesel, Bu? Ada penyesalan, Bu? Nyesel pasti, Pak. Nyesel pasti ya? Oke. Yang pasti saya bakal kooperatif, Pak. Kooperatif lagi sekarang, ya? Dan menerima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Pembunuhan berencana ini juga melibatkan adik korban yang diminta untuk mencari pembunuh bayaran. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik korban, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui motif pembunuhan, yakni karena rumah tangga sudah tidak harmonis dan sang istri ingin menguasai seluruh harta korban. Kini pelaku terancam hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara, mengaku polisi tipu perempuan. Di Kota Bandar Lampung, seorang pria ditangkap polisi lantaran nekat menipu perempuan yang dikenalnya melalui media sosial. Tersangka membawa kabur sepeda motor milik korban usai mengaku-ngaku sebagai anggota polisi. Anang Istiawan tidak berkutik saat ditangkap polisi bersembunyi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pria berusia 30 tahun tersebut diduga menipu 10 teman perempuan yang dikenal di media sosial. Untuk mengelabui korban, tersangka menipu dengan berpura-pura menjadi anggota polisi.
Pelaku bahkan kerap memakai baju kaos bertuliskan polisi untuk meyakinkan korban. Padahal tersangka adalah seorang juru masak di rumah makan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berjanji untuk menikahi korban. Setelah para korban percaya, tersangka meminjam uang hingga puluhan juta rupiah dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Jadi modusnya pelaku tersebut yaitu mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian pelaku tersebut memposting di media sosial, kemudian berkenalan. Lalu setelah berkenalan, kemudian pelaku merayu untuk meminjam sepeda motor atau meminjam uang, di mana pelaku mengambil motor tersebut lalu digadaikan. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor korban, ponsel, dan baju kaos bertuliskan polisi yang digunakan tersangka saat beraksi. Sementara uang sebesar 25 juta rupiah telah habis digunakan tersangka untuk berfoya-foya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Berikutnya, barisan truk terjebak banjir. Banjir masih merendam jalan lintas timur Sumatera yang merupakan jalan penghubung antar provinsi di Kabupaten Pelalawan Riau. Ketinggian banjir berangsur surut, tetapi banyak truk mogok sehingga harus dievakuasi menggunakan alat berat. Banjir masih merendam jalan lintas timur Sumatera sepanjang 12 km di Kabupaten Pelalawan Riau. Meski ketinggian air mulai berkurang, tetapi masih ada ruas jalan yang terendam banjir setinggi 80 hingga 100 cm. Pemerintah daerah menerjunkan 2 alat berat untuk mengevakuasi kendaraan yang mogok di tengah banjir. Evakuasi dilakukan segera agar tidak menimbulkan kemacetan panjang, karena akses ini merupakan akses utama jalur perdagangan antar provinsi. Kemang saat ini sedang melakukan evakuasi terhadap 1 unit tronton yang terperosok ke dalam parit di tepi jalan, dan saat ini menggunakan alat milik PUPR Pemda Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 unit. Selanjutnya akan dilakukan penarikan evakuasi, dan setelah dievakuasi akan ditarik sampai ke tempat yang kering, yaitu di kilometer 84, tepatnya di Masjid Desa Kemang. Situasi saat ini aman terkendali. Ketinggian di tempat kami sekarang berdiri kilometer 83 kurang lebih 100 cm atau setinggi pinggang orang dewasa. Petugas mengimbau kendaraan pribadi untuk tidak melewati jalur yang masih terendam banjir. Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan, Riau. Informasi selanjutnya, saudara, temuan bayi yang baru lahir di sebuah selokan mengejutkan warga di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok. Ibu sang bayi berjenis kelamin laki-laki itu, saudara, diduga mengalami depresi. Warga di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan seorang bayi yang baru lahir di selokan. Setelah warga melihat dari rekaman kamera pengawas, terekam seorang ibu muda menggendong bayi dan berjalan seorang diri di kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok. Rekaman tersebut menunjukkan waktu sesaat sebelum bayi tersebut ditemukan. Menurut Ketua RT setempat, ibu dari bayi yang berjenis kelamin laki-laki ini diduga mengalami depresi. Ya, agak depresi, keduanya masalah ekonomi keluarga, dan sampai istilah kata udah pisah tapi belum ada cerai gitu ya. Ya sampai kebuang situ aja dalam kelahiran sendiri. Dapat laporannya kita juga udah ya masih ada hari-harinya, masih segala macam. Kasus pembuangan bayi ini pun telah ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Cimanggis dan unit PPA Polres Metro Depok. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, sejumlah selebritas yang juga merupakan pengusaha, Hotman Paris dan Inul Daratista, protes kenaikan pajak hiburan. Usai jeda kami kembali. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Pokoknya saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat si korban, mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang, di wilayah Jakarta dan Bogor.
Sasaran, lencana palsu polisi Gadungan. Rabu 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Rumah Pemilu.
Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan yang berada pada angka 40 sampai dengan 75%. Menurutnya, penerapan pajak yang tinggi dapat mematikan pariwisata. Kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75% menjadi polemik bagi dunia pariwisata, terlebih di Bali. Pengacara kondang Hotman Paris ditemui di sela kegiatan persidangan, turut menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75%. Menurutnya, penerapan pajak yang tinggi ini dapat mematikan pariwisata. Terlebih, pajak hiburan di Indonesia ini termasuk pajak tertinggi di dunia. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan basisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Nggak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Ya, misalnya spa. Spa itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya, selama berbisnis. Sementara itu, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista atau Inul Daratista juga memprotes pajak hiburan naik hingga 75%. Dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam. Mengingat dari sisi pendapatan, keduanya sangat jauh berbeda. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun angkat bicara. Sandi meminta pemerintah daerah untuk menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Sandiaga Uno mengaku kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan bisa berdampak langsung menurunnya wisatawan di Indonesia. Pintu komunikasi membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Di awal 2024, sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat mengerek tarif pajak lewat penerbitan peraturan daerah atau Perda. Nantinya, tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa tempat hiburan ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Memang dari sisi Kementerian Keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jembatan penghubung desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus karena diterjang derasnya banjir Sungai Walanai. Informasinya usai jeda. Berbekal rencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Makanya saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat si korban, mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, rencana palsu polisi Gadungan. Rabu 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni.
Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Kata orang, gue itu si paling kerja, kucing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, lengkap redakan sakit kepala, Pancenoye. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif Cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sejumlah tokoh gerakan Nurani Bangsa menemui Wapres Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono guna memastikan pemilu berjalan sesuai undang-undang sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Mengapa pemilu harus dikawal hingga sejumlah tokoh bangsa turun gunung menyuarakan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 17 Januari pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu.
Saudara, jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus diterjang derasnya luapan banjir Sungai Walanae setinggi 7 meter pada Senin sore. Kondisi ini terjadi saat wilayah ini diguyur hujan deras disertai dengan angin kencang. Mohon izin melaporkan dan sekitarnya agar tetap waspada. Mohon izin melaporkan dan sekitarnya agar tetap waspada. Sebuah mobil menabrak sejumlah motor dan pengguna jalan di Jalan Ganda Wijaya, Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi. Kami tidak dapat menayangkan video ini secara utuh karena mengandung gambar kengerian. Inilah detik-detik saat mobil dari arah Jalan Sriwijaya hilang kendali akibat sopir mengantuk. Akibat kecelakaan ini, 2 pejalan kaki mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini kasus kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Berbekal lencana polisi palsu, pasangan suami istri menipu dan mencuri motor warga di Serang, Banten. Pokoknya saya ini ditipu. Tadi itu bukan polisi beneran, ya. Sampai itu udah nggak ada. Saya memberhentikan korban, menyanyikan alamat. Si korban mengantarkan saya ke alamat situ. Plotan ini melakukan beberapa tindak pidana serupa di luar Serang di wilayah Jakarta dan Bogor. Sasaran, lencana palsu polisi Gadungan. Rabu, 17 Januari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh seorang bocah laki-laki yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak diduga menjadi korban pencabulan teman sekelasnya di Pekanbaru, Riau. Polisi akan memanggil pihak sekolah dan memeriksa ulang TKP untuk menyelidiki kasus ini. Ratusan pengungsi erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, terserang penyakit. Setidaknya selama 2 pekan terakhir, Marapi telah 22 kali mengeluarkan letusan. Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik untuk memeriksa 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli. Pungutan liar yang terjadi di rutan KPK diduga telah berlangsung sejak tahun 2021 dan mencapai total 6,1 miliar rupiah. KPU Jakarta Pusat menggelar simulasi pencoblosan surat suara pemilu 2024 yang akan digelar kurang dari sebulan lagi. Para pemilih nantinya akan diberikan 5 lembar surat suara untuk dicoblos. Indonesia memberikan nasihat hukum di Mahkamah Internasional mendukung kemerdekaan Palestina. Lebih dari 100 hari serangan Israel ke Gaza, jumlah korban tewas melampaui 24.000 jiwa.
Selamat siang, saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti soal ramai pro dan kontra penerapan pajak hiburan khusus yang naik mulai dari 40 hingga 75%. Pengusaha memprotes kenaikan pajak karena dinilai merugikan dan bisa mematikan industri wisata. Sementara di Bali, Sekda Bali menyebutkan pengusaha bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif atau keringanan pajak. Bersama saya Harjuno Pramundito. Dan saya Paskali Siswari, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak diduga jadi korban pencabulan teman sekelasnya di Pekanbaru Riau. Orang tua korban pun melapor ke polisi. Orang tua korban mengaku perilaku anaknya berubah setelah diduga mengalami pencabulan. Pencabulan diduga terjadi awal November 2023 di sekolah. Kasus dugaan pencabulan ini kini ditangani Satreskrim Polresta Pekanbaru. Polisi telah memeriksa orang tua korban sebagai saksi. Polisi juga akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, memeriksa ulang tempat kejadian perkara di sekolah, serta akan memanggil pihak sekolah. Ya, memang pada saat itu kejadian tanggal 1 November 2023 di mana di sebuah sekolah ada kejadian ini juga pencabulan terhadap anak. Sekarang untuk penanganannya kita juga sudah koordinasi dengan UPT Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian kita nanti akan koordinasi juga dengan Bapas Dinas Kota Pekanbaru. Kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Peksos Dinas Kota Pekanbaru. Karena untuk penanganan anak terhadap anak yang umur 12 tahun kita merujuk pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Sejauh ini sudah 2 orang, di mana orang tua dari korban. Kita pun juga akan melakukan pemeriksaan cek TKP ulang ke sekolah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Riau mendampingi dan memberikan pemulihan trauma pada korban anak. Ketua LPAI Riau menyebut korban mengalami trauma cukup berat. LPAI Riau memastikan pendampingan dan pemulihan trauma juga diberikan kepada anak yang diduga menjadi pelaku pencabulan. Gimana lagi mamanya memberikan semangat kepada keluarga, bagaimana yang terbaik untuk solusinya, kita sama-sama untuk menjelaskan yang terbaik demi kepentingan ini. Jadi kita akan menelusuri kembali seperti apa persoalan-persoalan yang akan bisa kita selesaikan. Intinya kita akan memberikan solusi terbaik demi kepentingan anak. Dampaknya itu tantrum ya. Tantrum itu mungkin ada hal yang tidak bisa dia keluarkan emosionalnya dari dirinya. Itulah yang kita akan periksakan nanti. Sebenarnya yang kita duga jadi pelaku itu juga harus ada perlindungan khusus ya. Kita harus melindungi juga. Ada apa sebabnya? Itu yang kami perlu teliti kembali bagaimana dengan orang tuanya ya, pengasuhan orang tua. Itu semuanya akan terlihat. Apakah dari lingkungan ataukah dari rumah, itu akan terlihat bagaimana perlakuan si anak. Lalu bagaimana lanjutan kasus dugaan pencabulan anak TK di Pekanbaru Riau? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Sawino Ardi. Sawino, kapan polisi akan memeriksa tempat kejadian perkara? Baik, Paskalis, hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Polresta Pekanbaru terkait kapan akan melakukan pemeriksaan TKP ulang. Dan memang kami harapkan adanya pemeriksaan TKP ulang ini untuk menentukan atau melihat bagaimana proses terjadinya tindakan pencabulan yang dialami oleh korban. Mengingat TKP ini berada di sekolah korban, Paskalis. Oke, kira-kira adakah agenda pemeriksaan saksi pada hari ini?
Sampai hari ini memang seperti yang saya sampaikan, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Polresta Pekanbaru terkait itu pemeriksaan TKP ulang, kemudian saksi-saksi siapa aja yang akan dilakukan pemeriksaan. Namun sebelumnya ada 2 saksi yang sudah diperiksa, yaitu 2 orang tua dari korban. Memang kasus ini terjadi ini awal November lalu, bermula saat orang tua korban ini melihat dari adanya perubahan perilaku dari korban, dan korban acap kali ini melakukan perlawanan kepada orang tua ketika permintaan dari korban ini tidak diturutin. Melihat kejanggalan seperti itu, kemudian orang tua korban melakukan untuk menanyakan kepada korban apa yang sudah dilakukan oleh si korban ini, mengingat perubahan-perubahan yang dialami di rumah korban. Kemudian kedua orang tua korban ini menanyakan kepada pihak sekolah terkait perubahan-perubahan yang dialami oleh si korban. Dan korban sendiri ini mengaku kepada kedua orang tuanya bahwa ia mendapatkan tindakan pelecehan atau pencabulan ini yang dilakukan oleh teman dari si korban atau teman sekolah dari si korban. Dan si korban sendiri ini mengaku kepada kedua orang tuanya menerima perlakuan tindakan pencabulan ini di sekolah tersebut. Berangkat dari itu, kedua orang tua korban sendiri ini sudah melakukan mediasi atau perlakuan secara kekeluargaan kepada pihak sekolah, namun lagi-lagi pihak keluarga sendiri ini tidak mendapatkan feedback atau respon sesuai apa yang diinginkan dari pihak keluarga. Setelah itu, pihak keluarga karena merasa kecewa dengan tindakan yang dialami oleh si korban, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian ini, yaitu Polsek Tampan. Setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang tua korban oleh penyidik dari Polsek Tampan, kemudian kasus itu ditarik oleh pihak Polresta Pekanbaru. Dan saat ini kasusnya memang ditangani oleh tim PPA Reskrim Polresta Pekanbaru. Sejauh ini memang yang saya sampaikan tadi ada 2 saksi, yaitu kedua orang tua dari korban. Kami berharap memang menunggu apakah pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pihak sekolah maupun orang tua dari pelaku untuk memintai keterangan bagaimana kronologis, kemudian apa-apa saja yang terjadi di sekolah tersebut. Dan satu lagi, Paskalis, memang pengakuan dari orang tua korban di sekolah sendiri ini tidak ada CCTV yang bisa menjadi pegangan dari orang tua korban. Paskalis. Sawino, ini karena melibatkan 2 anak TK, baik itu korban maupun terduga pelaku, adakah pendampingan dari instansi untuk membantu menyelesaikan kasus ini? Memang kasus ini sangat sensitif ya, Paskalis, mengingat korban dan pelaku ini adalah anak sekolah TK. Dan pihak kepolisian sendiri sudah kemarin mengaku akan melibatkan sejumlah instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan atau agar kasus ini terbuka, mengingat korban dan pelaku ini merupakan anak TK. Dan kemarin Lembaga Perlindungan Anak Indonesia sendiri ini sudah datang ke rumah korban untuk melihat bagaimana kondisi atau psikologis dari si korban. Memang ditemukan korban ini mengalami trauma cukup berat. Perilakunya sudah mulai berubah. Ini mungkin bisa jadi dampak dari apa yang diterima oleh si korban. Dan LPAI sendiri ini berharap
dengan instansi terkait ini bisa menyelesaikan permasalahan ini tidak hanya kepada korban, melainkan kepada pelaku, mengingat pelaku ini masih berumur 5 tahun atau sebaya dengan korban. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Saweno Ardi langsung dari Pekanbaru Riau. Kita ke informasi lain, Saudara. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran di sebuah tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah. Selain 6 korban meninggal dunia, 9 orang korban sempat dirawat setelah terjebak di dalam gedung. 6 jenazah korban kebakaran tempat karaoke di Tegal, Jawa Tengah telah diotopsi tim Dokes Polda Jawa Tengah. Otopsi